Oke, nah jadi di proses ideation ini kelemahan teman-teman mahasiswa rata-rata yang dibayangkan atau yang diberikan itu masih sebatas apa yang Ampun. mereka tahu aja ya. Jadi kadang-kadang limited dan belum out of the box. Dan efeknya adalah ketika nanti ideation itu sudah dibikin desainnya, dikembalikan ke customer. Nah itu kadang kadang customernya bingung. Ini apa sih gitu loh, kok ini kok begini jadinya dan sebagainya. Jadi seolah-olah tuh sesuatu yang dibikin itu tidak apa ya, tidak wow di depan customernya, atau customernya tuh kan kita berharap customernya bilang, nah ini yang saya tunggu-tunggu nih, solusi seperti ini nih, keren ini gitu loh. Itu nggak muncul sama sekali gitu loh. Ada beberapa hal yang sifatnya teknis ya, misalnya udah tahu kalau apa namanya, customernya itu disabilitas, pada waktu menyediakan videonya tidak ada subtitlenya gitu loh, tidak ada apa namanya bahasa peraganya dan sebagainya, sehingga mereka nggak ngerti. Yang teknis seperti itu sampai kadang-kadang isinya juga masih apa namanya, masih belum tepat. Nah, kita bagi dua sesi ya. Kita bagi dua sesi. Sesi pertama ini adalah tentang kepraktisan yang terjadi, apa namanya, kita minta Alan sharing tentang apa yang sudah dilakukan dan apa sih tipsnya atau kuncinya membuat IDC yang cemerlang tuh apa. Nanti habis itu kita hentikan sebentar, kira-kira waktu 15 menit, kemudian kita Q&A dulu. Setelah itu baru masuk sesi 2. Di sesi 2 nanti Alan akan cerita satu konsep utuh kasus yang ditangani yang juga melibatkan proses ideation yang cukup cukup apa ya, cukup kompleks dan tapi juga integrated gitu loh. Kalau yang pertama baru sisi kepraktisannya dan tip-tipsnya dulu lah gitu loh. Oke, waktunya saya berikan ke Alan 15 menitan. Alan ya, cukup ya kayaknya ya. Cukup, Pak. Oke, silakan Alan. Oke, kalau gitu. Thank you, Pak Wim. Pagi, Bu Elisa, Pak Rocky, dan Bu Santi, dan teman-teman di sini semua ya, teman-teman UMN semua. Nah, ini aku bolehkah dikasih permission untuk share screen, Pak? Oh, belum ya? Bentar, bentar, bentar. Oh, tadi belum ya. Bentar, bentar. Kok saya juga nggak bisa kasih ya? Bentar, 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 bentar. Mungkin yang di admin host itu apa ya, Pak ya? Admin. Oke Pak, Kok saya dicoba nggak lagi aja Pak. di mana? Ya, coba, coba, coba. Nah, Belum udah masalah. bisa. Nah, Thank you. udah, silakan, silakan. Oke, kalau gitu aku coba screen share. Nah, ini kelihatankah layar aku? Kelihatan, kelihatan, kelihatan. Kelihatan ya. Oke, kalau gitu. Nah, teman-teman, selamat pagi semuanya. Nah, saya ini paling seneng kalau ini ya, bawain ya materi gini nih pagi-pagi nih, masih segar semuanya. Nah, mungkin ini ya teman-teman ya, aku izin perkenalan dulu. Jadi dari Dreambox nih apa nih? Siapa sih nih ya? Alan nih siapa nih gitu. Selama ini ngerjainnya apa aja. Nah, ini aku akan kenalan dulu. Habis itu nanti aku akan cerita ya soal materinya itu nanti di fase ideation tuh biasanya yang kita lakukan di agency itu seperti apa. Nah, mungkin teman-teman di sini ada yang ini ya, semua udah pada tahu ya kalau agency itu apa kerjaannya? Udah pada tahu belum? Nah, ini buat teman-teman yang mungkin sudah pada tahu atau yang belum pada tahu, langsung aja aku puterin video ya, ngasih lihat kerjaan kita tuh seperti apa. Nah, nanti habis itu dari situ teman-teman mungkin bisa lebih ngerti nih. Dreambox tuh ngerjain apa sih? Nah, ini aku izin play videonya. Coba aku share lagi ulang. Share sound. Oke. Suaranya masuk kah? Sudah masuk, sudah masuk. Udah ya? Oke, aku play ya. Nah, ini adalah list dari kerjaan-kerjaan dan proyek kita. Nah, itu mungkin tadi teman-teman udah ini ya, bisa lihat ya tadi semuanya. Nah, itu jadi basically di Dreambox itu kita tuh kan marketing agency. Jadi kita membantu memang dari ini ya, services marketing gitu. Dari misalkan dari yang paling awal dari strategi marketing, dari riset gitu ya, cari problemnya apa. Nah, habis itu nanti ke solusi, solusinya tuh kadang-kadang ada misalkan kita harus bikin campaign nih Pak gitu ya.
Atau oh kita identity atau logonya kita harus kita refresh gitu. Kita jadi ada ngerjain dari strategi ke branding ke desain terus habis itu ke campaign sampai ke iklan-iklan TV sampai ke event gitu. Kemarin kita ada beberapa klien yang launching tokonya di mall, di PIM gitu kan, kita bikin event. Kita undang KOL gitu ya, sampai ke digital marketing, ke sosial media dan kawan-kawan. Nah, klien-klien kita itu ada dari Apple, Xiaomi, King Koil. Ini mungkin kalau teman-teman kemarin ini ya sempat ada vaksin, mungkin ada yang dapat vaksin AstraZeneca. Nah, itu klien kita juga. Waktu itu kita sempat ini ya handle untuk campaign kanker ovarium. Nah, itu dari AstraZeneca. Kalbe juga klien kita, kebanyakan kalau teman-teman tahu mungkin susu tadi ada juga Prenagen, Milna, itu ya. Ada brand mereka juga Nutrif, itu kita yang handle juga semuanya. Kimberly Clark, ini mungkin kalau teman-teman tahu itu Kimberly Clark itu brandnya Softex. Terus habis itu ada Sweetie, Popok itu ya, sama Popok Dewasa ada juga namanya Confidence. Nah, ini Sanofi juga farma ya, farmasi juga. Itu klien kita, Siloam. Terus habis itu Rumah Sakit Bunda juga klien kita. Jadi kebanyakan sih klien-klien kita ini memang diverse, tapi biasa fokusnya itu lebih ke healthcare sih ya, sama FMCG gitu teman-teman. Nah, ini tim kita tuh ini yang level managers, kira-kira ada 12 sampai 15 orang. Nah, tapi tim kita yang full itu kira-kira sekitar 100 orang. Nah, di sini memang services yang kita kasih ini kan services kreatif. Nah, ini teman-teman pasti tahu ya ini di mana ya. Di seberang kampus kita ya, di seberang UMN kan ada SQP, ada SDC. Nah, kantor kita ini di depan tamannya ini, teman-teman. Deretannya Kopi Tanah Merah ya, di situ. Ya dekat banget, nanti kalau teman-teman mau main atau mau apa, nanti bisa. Nanti tinggal request ke Pak Wim. Nah, jadi memang klien-klien kita ini kan di sini kan kita ngomongin ideation ya teman-teman ya. Jadi sebenarnya pas banget gitu karena di kita ini memang project-projectnya itu kebanyakan membutuhkan bukan kebanyakan ya, semua projectnya itu membutuhkan design thinking dan terutama di fase ideation. Jadi kalau kita mungkin di fase empathy atau kita mikirin kayak ini gimana ya problemnya apa, kita ngelis kayak gimana itu kan biasa kita memang kadang kita lakukan sendiri di tim internal kita kan ada tim research, tapi kadang kita juga outsource ke kayak misalkan lembaga survei gitu ya kayak Nielsen atau Markplus gitu dan kawan-kawan. Nah, tapi di fase ideation, di ideation itu kita pasti kerjain sendiri. Nah, contoh ini juga dulu waktu Apple Developer Academy. Nah, ini klien juga teman-teman. Mungkin teman-teman ada yang tahu ya, ini kan di BSD di The Breeze ya. Nah, itu juga waktu mereka pertama kali mau masuk ke Indonesia. Nah, itu kita consult, kita bantu mereka consult untuk nanti gimana ya sama BINUS, identity-nya seperti apa, penerapannya nanti kayak gimana, marketingnya gimana, cara nyari studentnya gimana. Nah, mereka di batch pertama itu targetnya itu mereka bisa ada 1.000 applicants untuk program sekolahnya mereka ini. Nah, waktu itu kita bantu dan mereka bisa dapetin waktu itu 2.000 applicants. Jadi dapat 2 kali lipat dari target gitu. Nah, ini ada yang lain-lain juga. Nah, ini mungkin yang menarik buat teman-teman ini adalah ini ada Triple S. Triple S ini dia kayak ini ya, kayak jadi sport gitu ya. Dia tapi dari Dubai. Nah, ini baru masuk ke Indonesia. Kemarin benar-benar kita bantu dari photoshoot sampai bikin aset-asetnya ini ya semua, sampai kita bikin TVC juga iklan TV-nya dan kawan-kawan dan aset yang kita bikin ini dipakai di 3 negara, teman-teman. Dipakai di Malaysia, di Singapura, sama di Indonesia di Jakarta gitu. Nah, ini ada Gimana ya caranya video olahraga contoh ininya, iklan mau TV-nya, banyak tapi riset? nanti terlalu panjang. Teman-teman mungkin bisa googling sendiri ya kalau mau lihat. Tapi intinya adalah kemarin ketika mereka launching itu kita bikin acaranya di PIM 3, jadi seru banget. Waktu itu banyak kita undang influencer, kita undang wartawan gitu ya, sampai acaranya benar-benar jadi dan ya, sampai sekarang tokonya bisa rame gitu. Nah, mungkin itu ya sedikit tentang Dreambox. Nah, aku akan ngobrolin lagi tentang ideation. Nah, di sini mungkin aku boleh langsung masuk ke materi, Pak Wim? Boleh, boleh, silakan, Alan. Boleh ya? It's your Oke. time. Thank you, Pak. Nah, jadi dari teman-teman kan tadi lihat ya, kayak kita sebenarnya ketika di lapangan itu kan problem, kalau kita kan problem klien ya, problem klien itu kan banyak. Nah, kadang memang yang di industri kreatif ini yang benar-benar paling di demand itu adalah idenya nih seperti apa. Nah, ide yang bagus itu kadang bukan ide yang paling apa ya kelihatan bagus, tapi ide yang paling bisa dieksekusi.
Nah, untuk kita tahu ide yang bisa dieksekusi itu seperti Ih, apa. kok bisa kayak gitu? Nah, Bisa on. ini ada yang ini ya, suaranya. Halo? Halo, halo, Mas? ya langsung. Ada yang Ya, bocor tadi. aku lanjut ya. Agak bocor tadi. Nah, jadi untuk kita bisa tahu idenya itu eh, bagus atau tidak. Jadi parameternya itu sebenarnya ide yang bagus tuh ide yang bisa dieksekusi, teman-teman. Jadi bukan cuma terdengar bagus atau terlihat bagus, tapi juga ide yang bisa dijalanin. Karena ketika kita di industri beneran, kayak tadi teman-teman lihat kan, oh ngasih ide bagus gini, tapi nanti ngejalaninnya ketika bikin event, tadi ketika kita bikin iklan TV-nya, itu bisa beneran dibikin nggak ya? Belum tentu loh teman-teman. Kadang-kadang bisa juga, oh idenya terlihat bagus, tapi ternyata tidak bisa dieksekusi. Nah, itu yang harus diperhatikan. Nah, makanya kita biasanya punya ada metode nih untuk di eh, fase ideation ini. Nah, kita lihat sedikit ya, kita zoom out sedikit teman-teman. Kita nih kan kalau di design thinking kan pasti teman-teman udah tahu semua ya, udah familiar, ada empathize, ada define, ada ideate, ada prototype, ada test. Nah, nanti aku akan lebih ngomongin soal fase ideation ini, tapi juga fase ideation ini nggak bisa lepas dari fase prototype dan fase test. Gitu. Jadi akan ada nyerempet-nyerempet ini sedikit lah, gitu ya. Nah, tapi secara teori, kalau kita spesifik ngomongin ke fase ideation, nah di sini ini metode yang kita suka pakai itu adalah namanya scamper, teman-teman. SCAMPER. Nah, ini simpel banget. Teman-teman tinggal ingat scamper gitu ya. Nah, scamper ini kepanjangannya adalah substitute, combine, adapt, modify, put another use atau put another user. Terus habis itu ada eliminate sama ada reverse. Nah, ini apa aja nih kok maksudnya? Nah, maksudnya adalah sebenarnya ini juga simpel banget ya. Substitute, jadi ini sebelum aku jelasin satu-satu, fase ideation, tujuannya kan kita mengenerate idea, ya kan? Nah, mengenerate idea itu kita bisa pakai ini ya, tadi scamper ini tadi. Nah, scamper ini tadi nggak ada yang, oh kita harus pakai semuanya, atau kita harus pakai berurutan, atau kayak gimana. Jadi nggak ada rules di mana bilang kayak, ini nih harus semuanya dipakai dan ini urutannya harus seperti ini enggak. Jadi scamper ini sebenarnya adalah metode brainstorming untuk ngumpulin ide teman-teman. Namanya juga fase ideation kan. Jadi teman-teman nanti bisa pakai semuanya dan teman-teman nggak perlu pakai semuanya juga. Tinggal dipakai yang teman-teman perlu pakai aja gitu loh. Nah, ini sebenarnya untuk mancing ide kita gitu. Nah, jadi yang pertama aku jelasin secara singkat dulu ya. Nanti di belakang aku akan kasih contoh. Contoh konkretnya kayak gimana nih satu study case. Tapi aku akan jelasin secara singkat dulu. Yang pertama itu adalah substitute atau mengganti gitu kan. Nah, jadi ketika kita punya suatu ini ya, suatu tadi problemnya kita udah tahu, kita udah narrow down kemarin contoh problemnya seperti apa, kira-kira kayak gimana. Nah, ketika masuk ke fase ideation, kita nanti bisa mikir kayak bahan atau sumber daya apa ya yang bisa diganti. Paling simpel, misalkan kayak, oh, misalkan kita ada bikin es krim roti gitu kan, rotinya bisa dibikin jadi waffle nggak ya? Simpel itu. Jadi ada yang bisa diganti nggak ya? Atau proses lain apa yang bisa diterapin gitu? Atau penggunaan produk ini bisa nggak ya diganti gitu tempatnya di tempat lain? Contoh paling gampang misalkan kita bikin apa ya? Snack anjing misalnya. Nah, snack anjing ini bisa nggak ya? Misalkan buat hewan lain gitu. Atau paling gampang tuh teman-teman kalau tahu misalkan ini ya pembersih kaca dia, Mister Muscle kalau mungkin sering ini ya ke Indomaret gitu, kan ada pembersih kaca tuh Mister Muscle. Nah, Mister Muscle tuh dulu itu cuma ada yang satu doang yang warna biru kalau teman-teman tahu. Ya udah pembersih kaca itu aja. Tapi sekarang ada warna-warni teman-teman. Ada yang warna biru, ada yang warna orange, ada yang warna merah dan masing-masing itu seakan-akan fungsinya berbeda-beda padahal mah sebenarnya sama aja. Wanginya aja yang berbeda gitu. Terus habis itu yang keempat mengubah sikap, perasaan atau positioning produk. Nah, ini maksudnya misalkan kita ada jual satu produk, produknya itu let's say misalkan telur gitu ya. Kita telur, nah telur itu kan komoditas ya teman-teman. Maksudnya telur satu sama telur lain nggak ada bedanya. Nah, bisa nggak ya telur ini kita jual jadi telur yang premium misalkan. Jadi telur yang khusus misalkan buat ramen gitu. Nah, itu kan ada ya teman-teman tahu kan kalau telur Jepang itu kan kayak kesannya lebih wah dia lebih chewy gitu, lebih lebih seger gitu kan. Nah, itu sebenarnya pakai konsep substitute. Produknya kan sama aja sebenarnya produknya telur. Nah, yang kedua itu adalah konsep combine atau menggabungkan. Nah, gabungkan fungsi dengan fitur atau produk lain. Ini paling gampang misalkan shampoo, sabun,
Terus ada sabun cuci muka. Ada tuh. Kalau nggak salah kemarin Biore atau Lifebuoy itu yang ngeluarin tuh. Jadi satu cairan atau teman-teman mungkin sering ke hotel itu ya. Nah, itu kadang-kadang mereka jadi satu tuh, 3 in 1 gitu kan. Sabun, shampoo dan conditioner gitu atau sama sabun cuci muka juga gitu kadang-kadang jadi satu produk. Nah, itu produk menggabungkan. Nah, kedua tadi ya gabungin tujuan. Gabungin tujuan juga sama. Gabungin target market. Ada juga. Kadang misalkan tisu gitu ya. Ada yang tisu wajah dan tisu apa gitu. Nah, 4, gabungkan proses produksi. Nah, dari proses produksinya ada yang bisa digabungin nggak supaya lebih efisien. Nah, terus habis itu ini yang ketiga, itu adalah adapt atau penyesuaian. Nah, ini menyesuaikan produk untuk penggunaan yang lain. Bisa nggak ya produknya ini dipakai di tempat lain atau di industri lain. Kedua, produk lain bisa ditiru nih untuk menyesuaikan produk kita. Ketiga, produk atau ide lain yang bisa digunakan sebagai inspirasi. Jadi intinya sih ini kayak ya metode scamper ini sebenarnya semua itu konsepnya amati tiru modifikasi. Nah, ini yang adapt ini yang modifikasinya itu. Bisa nggak ya dari yang produk sebelah kita modif-modif gitu ya. Kita sesuaiin lagi. Nah, ini juga sama sih modifikasi ini mirip-mirip juga, tapi mungkin ini lebih tweakingnya ini lebih ke elemen spesifik gitu. Misalkan bentuknya bisa diganti atau enggak, tampilannya bisa diganti atau enggak, nuansa produk tuh kayak ini premium atau ini lebih yang ke bentuk yang murah gitu ya. Terus habis itu mungkin ada elemen tertentu nggak yang bisa dimodifikasi. Misalkan iPhone waktu itu, waktu iPhone berapa ya? iPhone 8 atau iPhone X ya waktu itu, mereka ngeluarin iPhone yang red, yang warna merah. Yang dari hasil penjualannya itu, mereka kayak donasikan untuk apalah waktu itu ya, untuk HIV atau apa gitu. Nah itu kan juga sebenarnya mereka tinggal ganti warna aja kan, warnanya aja dimodif, tapi bisa beda gitu nilainya, value-nya, harganya lebih mahal sedikit. Nah, terus habis itu ada juga put to another use atau put to another user. Bisa nggak produk yang sama dipakai di industri lain? Nah, terus habis itu atau usernya bisa diganti, jangan-jangan gitu ya. Produknya mah mirip-mirip, tapi usernya diganti gitu. Misalkan nih ada oli apa ya, oli motor dipakai juga untuk oli apa, misalkan oli ATV gitu atau oli kendaraan lain gitu ya. Gitu. Atau yang ketiga, bisa nggak sih ini produknya ini kan sekarang lagi ngetren banget ya teman-teman. Jadi produk recycle atau waste dari produk kita itu di recycle lagi jadi sesuatu. Nah ini kebanyakan di industri plastik banyak banget sih digunakan kayak gitu. Nah terus habis itu ada eliminate atau ya bikin jadi lebih simple. Gimana ya caranya untuk bikin produknya ini lebih sederhana? Atau ada nggak fitur atau bagian apa yang nggak perlu? Bisa jadi lebih bisa jadi lebih murah mungkin lebih kecil, lebih cepat, lebih ringan atau lebih menyenangkan atau even lebih murah gitu ya. Ini contoh paling gampang ya di airlines gitu kan. Dulu kan Garuda bikin yang lebih murah lagi apa? Ada Citylink gitu ya. Citylink lebih murah lagi mungkin ada Lion Air. Lion Air mungkin lebih murah lagi ada misalkan AirAsia. Nah, itu juga pakai konsep eliminate ini. Nah, yang terakhir ini adalah reverse atau membalikan bisa nggak ya prosesnya ini diurutin secara yang berbeda gitu dari proses produksinya atau penyajiannya gitu ya. Nah ini mungkin eh, bisa kita biasa contohnya itu di sesuatu yang instan-instan tuh teman-teman. Jadi biasanya kan misalkan apa ya mie instan atau mungkin kayak kita ada makanan-makanan sup instan. Nah itu kan prosesnya itu kan dilakukan secara berbeda. Nah ini nggak benar-benar membalikan bukan berarti kayak dibalik oh dari A B C D jadi D C B A gitu nggak tentu. Bisa jadi kayak D-nya jadi di depan atau C-nya dipindah sama B gitu, C-nya dirubah sama A. Tapi intinya prosesnya bisa dibalik-balikin lah. Nah, jadi kalau itu dibalikin, secara prosesnya kayak gimana? Atau dikembalikan itu dibalikan misalkan dari tadi ya misalnya let's say Garuda gitu ya. Itu kan image-nya airlines yang paling mahal, yang paling premium bisa dikembalikan jadi airlines yang murah gitu ya atau nggak harus premium gimana ya? Akhirnya mereka bikin Citylink gitu. Peran nih nomor 3, peran apa yang bisa dibalik atau ditukar? Nah, ini di dekat kampus kita tercinta nih ada nih teman-teman pom bensin self service ya kan tadinya semua apa customer yang datang itu dilayanin bensinnya diisiin. Nah, sekarang dibalik aja jadi self service aja mereka suruh ngisi sendiri. Nah kan orangnya jadi lebih hemat gitu kan di US kan kita semua udah self service semua gitu jadi sehingga ada sesuatu yang bisa uh, dihemat gitulah. Nah tadi itu
masing-masing tadi itu, kalau kita mau mulai bisnis, nah contohnya kayak gimana ya, biar teman-teman bisa ada gambaran nih. Jadi dari satu problem, tadi kan aku kasih contoh problemnya ada banyak, tapi sebenarnya dari satu problem tuh kita bisa pakai semua metode scamper itu tadi teman-teman. Nah jadi misalnya nih ya, teman-teman mau jualan es krim gitu, let's say. Nah ini kita bisa contoh nih ya, dari satu study case tadi teman-teman mau buka bisnis es krim gitu ya. Nah, ini kita cara pakai metode scamper nih gimana? Nah, ceritanya teman-teman tadi mau buka eh, bisnis es krim, terus habis itu teman-teman survei kan, teman-teman empathize, teman-teman lihat gitu ya di pasar kayak gimana ngumpulin data. Nah, terus teman-teman mikir kayak, loh, ternyata tuh ini ya di pasar orang-orang ini semakin banyak yang sadar akan kesehatan dan mereka mulai ngitung gitu kalorinya. Mereka mulai apa ya kayak pilih produk-produk yang lebih healthy dan sedangkan es krim itu dilihat sebagai produk yang tidak healthy. Nah, gimana caranya kita pakai metode scamper ini untuk bikin ide produk kita nanti baiknya seperti apa? Contoh substitute gitu ya. Nah, karena tadi marketnya health conscious, mereka pengen produk yang lebih sehat. Nah, bisa nggak ya susu yang biasa digunakan untuk bikin es krim itu kita pakai susunya jadi susu almond nih atau susu kedelai gitu. Jadi nggak pakai susu sapi karena susu sapi kan lemaknya tinggi. Kita pakai susu yang nabati gitu ya, susu almond atau susu kedelai gitu buat bikin es krim. Nah, terus habis itu combine misalkan, bisa nggak ya susu yang tadi es krim almond atau kedelai tadi, es krimnya itu digabungkan pakai roti misalkan, kayak apa es krim uncle tuh yang di Singapura. Nah, terus habis itu adapt contohnya misalkan dari susu atau dari es krim yang sekarang ini teksturnya bisa nggak kita ubah atau kita sesuaiin lagi, kita bikin lebih smooth lagi gitu ya. Kan tekstur es krim itu kan banyak. Kalau kita es krim cone yang kayak di McD sama mungkin es krim yang Walls itu kan beda. Nah, terus ada modify misalkan kita tambahin nih rasanya, misalkan sekarang kan es krim cuma vanilla, coklat gitu-gitu ya. Nah, bisa nggak kalau misalkan kita bikin es krimnya ini rasa es doger, es cendol gitu, atau biasa sekarang kan banyak durian, itu pakai konsep modify teman-teman. Terus habis itu put to another use atau put to another user, itu misalkan kita bisa nggak ya es krim ini kita branding? Kalau tadi kan es krim kan buat makanan yang enak gitu kan, buat apa ya? Comfort food gitu ya. Kalau stres makan es krim tuh kayaknya enak gitu. Nah, itu kita ganti konsepnya jadi cemilan diet. Jadi orang yang diet makan es krim ini boleh. Nah, terus habis itu ada juga eliminate. Eliminate itu ada nggak mungkin faktor yang bisa kita bikin lebih simpel dari es krim ini. Misalkan kemasannya dibikin lebih sederhana, atau prosesnya, atau produknya dibikin lebih sederhana. Gitu. Ini gue baru masuk. Terus habis itu ada juga yang terakhir ini reverse. Nah, urutan persentase resep es krimnya, misalkan tadinya lebih banyak susunya, tapi diganti ini misalkan mungkin lebih banyak krimnya atau lebih banyak apa gitu, supaya produknya lebih sehat. Bisa nggak ya kita bikin ini ada sesuatu yang kita balik gitu. Nah, ini jadi contoh kita pakai metode scamper, cuman dengan satu ini ya satu poin gitu. Kita mau bikin bisnis es krim. Jadi semua metode scamper ini bisa dipakai. Nah, tapi apakah semua hasil ideation dari metode scamper ini bisa kita pakai? Kan nggak juga, gitu ya. Jadi metode scamper ini memang tujuannya supaya kita lebih gampang ketika kita mau ngelis idea. Itu lebih nggak scattered lah, lebih structured ide-idenya. Gitu teman-teman kurang lebih. Nah, mungkin dari aku Ya, seperti itu ya, oke, Pak Wim ya. oke, terima kasih banyak. Ini scamper ini merupakan apa satu tips yang menarik sebenarnya ya. Kalau kita lihat, nah sekarang tinggal apa namanya, bagaimana implementasinya. Teman-teman mahasiswa atau dosen lain boleh bertanya lebih dulu di sesi satu ini. Jadi sesi satu ini memang Alan sedang sedang memberikan tip dan triksnya ya, bagaimana membuat apa namanya ideation yang cemerlang yang menghasilkan ide yang baik sekali. Silakan, ada yang mau bertanya? Belum kelihatan, ada yang mau bertanya? Mungkin Bapak Ibu dosen juga boleh, kalau misalnya mau ada pertanyaan. Oh, ada Randy, silakan dari kelas I. Randy, silakan.
Halo, selamat pagi. Ya, Perkenalkan, nama saya Randy dari kelas I. Saya ingin bertanya di bagian empathize tadi. Kan kalau di mata kuliah tekno ini, sorry, kan kalau bagian empathize, kita harus menganalisa dengan tepat siapa target konsumen kita. Nah, biasanya kalau bisnis yang ditujukan untuk konsumen, B2C, itu bagian empathize-nya lumayan mudah karena kita menarget satu konsumen yang pasti. Nah, pertanyaan saya, kalau bisnis to bisnis yang cakupannya kan bisnis kan pasti satu bisnis berbeda, satu bisnis beda dengan bisnis yang lain kan. Nah, itu bagaimana penempatan empathize-nya supaya eh, kita itu bisa menganalisis dengan tepat target market kita, karena ya itu tadi bisnis dan bisnis ini kan dia berbeda. Nah, itu kira-kira bagaimana ya? Terima kasih. oke. Ditangkap dulu ya, Randy. Tadi ada Jesslyn, kelas apa tadi? Jesslyn tadi sempat resen. Kelas L, L, Kak. ya oke, silakan Jesslyn. Gimana caranya biar ideation yang kita buat tuh bisa benar-benar masuk atau benar-benar jadi keperluan si pelanggan? Karena kan sebenarnya pelanggan itu keperluannya biasa beda-beda ya. Maksudnya ada yang lebih menjurus ke situ, tapi dia sedikit menjurus ke situ, tapi padahal bukan itu yang dia perlukan. Sebenarnya untuk bisa tahu secara pasti keperluan dia apa dan hambatan pada saat membuat ideation itu apa saja. Oke. Terima kasih. Ya, ada lagi satu lagi mungkin Jesslyn selain Randy dan Jesslyn, saya biar 3 pertanyaan. Oh, ini ada di ini ya, ada di chat ini ya. Selamat pagi Pak dari kelas N ini. Saya Ferdian Jonathan mau bertanya terkait ideation jika ide yang kita dapatkan sudah bisa ditujukan untuk berbagai industri, namun ternyata dari segi ide hanya menjadi inovasi saat ide musiman, tetapi kita mengetahuinya setelah melalui fase tes. Maka apakah ada perlu perubahan pada ideation atau bagaimana? Apalagi kalau sudah jenuh di ideation, bagaimana motivasinya? Nah, itu Alan, 3 pertanyaan itu Alan, silakan. Baik, Pak. Thank you tadi teman-teman yang udah nanya ya semuanya. Thank you. Jadi aku jawab urut ya. Ya, silakan. Yang pertama tadi adalah soal Randy ya tadi kalau nggak salah yang nanya ya. Empathize di B2B ya. Kalau B2B kayak gimana? Tadi kan Randy bilang kalau di B2C kan justru malah customer-nya sudah jelas gitu ya. Jadi kita lebih gampang. Kalau B2B kayak gimana? Nah, sebenarnya malah ini ya, Randy ya, malah menurut aku malah di lapangan Randy itu malah kebalik loh, Randy. Jadi yang pertama itu justru di B2B itu menurut kita lebih jelas. Di B2C itu yang kita bener-bener empathize itu harus tepat banget. Nah, tapi aku jawab dulu dari ini ya. Tadi kan pertanyaan Randy kan intinya kayak empathize di B2B itu seperti apa. Nah, empathize di B2B itu justru menurut aku malah lebih simple. Kenapa? Karena kita di lapangan ya, Ren ya. Kita kan ada banyak klien. Klien kita tadi yang aku sebutin mungkin yang B2C. Kalau yang B2B aku nggak sebutin karena mungkin kalau aku sebutin teman-teman juga nggak tahu karena mereka kan B2B ya. Nah, tapi salah satunya itu ada namanya Lintasarta. Lintasarta itu perusahaan IT, salah satu yang terbesar di Indonesia. Dia memang IT services itulah. Biasa jualan satelit, terus habis itu jualan apa ya connectivity. Dia yang gabungin kayak misalkan jaringan internetnya Bank Mandiri satu Indonesia gitu, satu ATM-nya satu Indonesia atau ATM-nya di Pulau Sumatera. Nah, itu kan B2B banget ya. Dia bikin jaringan fiber optik yang beli itu nanti misalkan apa kabupaten mana gitu, Mojosongo atau mana gitu ya. Nah, jadi jasa mereka itu kan B2B dan proyeknya besar-besar. Nah, di market yang B2B dan proyeknya besar-besar, itu kan jumlah customer kita kan nggak banyak ya. Nah, ketika jumlah customer yang nggak banyak, kita tuh sebenarnya malah lebih mudah untuk ketemu mereka dan kita tanya gitu kan, memang problemnya mereka tuh kayak gimana. Jadi di B2B kuncinya tuh adalah kita harus ngobrol sama decision maker sama influencer dari decision maker itu. Misalkan nih contoh kayak kita kan identify dulu ya real customer kita siapa. Nah, mungkin yang dari decision maker dulu ya. Decision maker yang decide akan pakai service kita atau enggak itu kan mungkin bosnya gitu ya. CEO-nya atau direktur utamanya. Nah, habis itu pertanyaannya,
direktur utamanya kan nggak mungkin tuh nge-search sendiri di Google gitu kan. Misalkan, oh saya mau pakai apa ATM, misalkan direktur utamanya Bank Mandiri, dia mau buka ATM di Papua misalkan, terus habis itu gimana ya nanti pakai satelit atau pakai apa gitu kan. Dia kan nggak mungkin cari vendor satelit gitu kan, atau satellite provider di Indonesia, nggak mungkin dia googling sendiri. Pasti dia akan minta timnya, tim purchasing misalkan, atau tim IT-nya untuk research. Nah, tim IT atau tim purchasing-nya itu adalah influencer-nya. Nah, dari sini teman-teman kita tahu bahwa sampai decision-nya itu terjadi, ada dua stakeholder lah ya kita bilang. Nah, tinggal di dua itu kita bisa interview biasa. Jadi kalau di B2B, Ren, itu kita lebih banyak pakai metodenya itu kualitatif di fase empathize-nya. Jadi kita ngobrol sama mereka. Yang kamu cari itu apa? Problemnya sebenarnya kenapa? Itu ke calon customer. Terus habis itu kalau ke ini ya, ke customer yang sudah existing, biasa kita interview juga, atau kita kadang bikin focus group discussion, itu kita tanya, kenapa kamu milih kita? Kenapa kamu milih Lintas Sarta? Jadi waktu itu mereka akan ceritakan, oh iya karena Lintas Sarta kayak gini 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 gitu. Mereka tuh bener-bener nggak cuman jualan doang, tapi saya ditemenin main golf, saya ditemenin makan, saya ditemenin apa gitu ya. Makanya saya ketika butuh, saya ingatnya Lintas Sarta. Nah, dari situ kan kelihatan apa kebutuhan customer apa. Kadang-kadang di lapangan, kadang-kadang kebutuhan customer itu belum tentu apa ya spek produk yang bagus gitu, tapi servis yang bagus biasanya. Nah, di situ nanti kita tahu tuh Ren, kayak kebutuhan mereka sebenarnya apa. Karena kalau di lapangan B2B itu ya, B2B itu kan semuanya cuma dua sebenarnya Ren ya. Speknya sesuai sama kebutuhan kita apa enggak, maupun kita mau beli mesin, kita beli jasa, kita beli apa, tinggal speknya sama apa enggak, which is pasti banyak yang jual dengan spek yang mirip-mirip atau spek yang kita butuhkan, biasanya ya. Terus yang kedua, itu adalah harga. Harganya masuk apa enggak. Biasanya dua itu aja. Dan dua itu bisa kita bilang kayak hampir semua perusahaan tuh bisa kasih hal yang sama sebenarnya ya. Nah, tapi ada faktor ketiga tadi yang biasa kita dapat dari hasil interview atau focus group discussion. Biasanya itu pertimbangan utamanya itu adalah service. Mereka akan pilih yang servisnya bagus biasanya. Jadi kurang lebih kayak gitu sih untuk kita empathize di B2B. Kurang lebih kayak gitu. Nah, semoga menjawab ya. Nah, ini berarti ini ya, justru di lapangan terbalik dengan kekhawatiran mahasiswanya ini. Ketika di kelas kelihatannya B2B akan lebih ruwet, tapi ternyata malah enggak sebenarnya ya. Jadi tadi sudah dikasih tahu kuncinya sama Alan tadi, kurang lebih Betul, tiga. Pak. Spek, harga, dan servis. Dan ternyata servis yang paling membuat unggul satu dibandingkan yang lainnya. Kalau yang dua yang lainnya kayaknya sama gitu ya. Betul, Oke. Pak. Ya, oke. Randy, oke ya, udah menjawab pertanyaan. Sekarang masuk ke pertanyaan Jesslyn dan Ferdian, silakan. Ya, Alan. oke. Jadi tadi pertanyaan Jesslyn kan ini ya, Kak, gimana caranya kita bikin ideation yang tepat Kak, gitu ya. Sorry, tadi ada yang... tadi maksudnya kan kita sempat wawancara untuk yang calon-calon pelanggan. Nah, Hmm, itu setelah ditanya kan beberapa emang menjawab jawaban yang berbeda-beda. Lalu pada saat kita membuat ideation, kan belum tentu ideation kita akan menjawab kesulitan mereka gitu loh. Nah, jadinya nanti mereka nggak puas sama ideation yang udah kita buat, padahal sebenarnya itu udah menjawab menurut kita. Tapi kayak merekanya nggak mau pakai karena menurut mereka kurang menjawab kayak gitu. Itu gimana kira-kira ya? Dan kendalanya apa pada saat membuat ideation nanti? oke. Nah ini sebenarnya, ini berkaitan loh sama pertanyaannya apa Randy tadi ya. Ini Jesslyn kalau boleh tahu produknya apa, Jess? Produk proyek sekarang. Hmm, Kami produknya budget, budget budget. tentang Apa? ya Ceritain dikit, tentang Jesslyn, budget orang-orang. itu apa? Nggak tuh semua orang tahu budget. Budget itu Oh apa? ya, orang-orang yang suka berhutang gitu dan mereka kurang Oke. bisa mengatur budget mereka sehari-hari. Budgeting gitu berarti ya, apa kayak services. Iya. Berarti kita provide jasa ya itu ya, betul nggak? Iya, betul.
Ini Ah, sebenarnya gini Alan, hmm, Jesslyn ini di kelas saya nih, Jesslyn ini dan teman-temannya punya konsep bahwa dia mau bantu orang yang sering kejebak hutang gitu loh. oh, Nah, mungkin nanti bentuknya aplikasi atau web atau apapun lah ya yang tujuannya membuat si orang yang berutang ini jadi lepas dari utangnya. Tapi kan Jesslyn punya kekhawatiran apakah itu tepat apa enggak. Nah, takutnya nanti begitu dibikin atau dibikin konsepnya atau dibikin ideasinya, ternyata bukan itu yang dia mau. Nah, gimana nih caranya kita mengetahui bahwa solusi yang kita bikin ini memang pas gitu. ya, oke, oke, oke. Jadi ya itu sering banget sih terjadi sih, Hmm, Pak dan Jess Sering ini ya. ya. Jadi it's very common, happens all the time. Jadi nomor satu sih sebenarnya Jesselyn tadi udah jawab sendiri ya kayak, nah kan waktu ideation produknya nggak apa orangnya nggak mau make itu gimana ya. Nah berarti solusinya mungkin itu jadi gini Jesselyn, mindsetnya itu adalah design thinking gitu ya. Nah kita mau cari solusi. Solusi yang kita cari untuk siapa? Untuk customer kan. Nah, ketika kita tahu customernya nggak bisa atau mungkin nggak mau atau nggak nyaman pakai solusi kita, berarti solusinya kita kurang tepat gitu. Jangan-jangan kita bikin solusi bukan buat customer, Jesslyn. Jangan-jangan kita bikin solusi buat kita, Jess. Dan ketika kita bikin solusi bukan buat customer, ya itu nggak akan tepat gitu kan. Kita bikinnya aja bukan buat customer. Jadi harus memang solutionnya itu harus customer oriented. Tapi tadi finding saya Jesselyn itu sangat bagus menurut aku. Karena setelah Jesselyn tadi ya udah masuk ke fase ideation, dan Jesselyn mungkin udah ngobrol atau bisa kira-kira, kayaknya ini nggak bisa diterima sama customer deh. Itu berarti Jesselyn lagi apa? Itu berarti Jesselyn lagi empathize, Jesselyn. Dan which is ya memang harusnya kita empathize terus sampai benar-benar produk kita itu cocok gitu produk market fitnya di customer. Nah ini contohnya gimana? Contohnya misalkan kita paling gampang lihat startup gitu ya, misalkan kayak Gojek. Aplikasinya Gojek setiap mungkin 3 bulan atau 6 bulan sekali itu pasti ada ini ya, ada eh, kayak update-update baru gitu kan selalu. Dan aplikasi Gojek dari mungkin 10 tahun yang lalu sampai 5 tahun yang lalu sampai yang sekarang itu udah beda banget, Jesslyn. Karena mereka selalu iterate atau selalu kayak improve gitu ya, mendengarkan kebutuhan customer dan itu normal gitu, wajar. Dulu kalau boleh cerita sedikit nih ya Pak Wim, dulu kan aku Ya, ya, sempat ikut silakan. Skystar juga nih, Ya, sekarang. batch-batch yang pertama banget dulu ya. Nah, kita juga sama tuh waktu itu kita pengen bikin kayak aplikasi kayak rumah 123 kayak rumah.com lah gitu Hmm. kan buat listing. Tapi bantu listingnya itu dari sisi agen properti. Nah, dan ketika setelah kita sama tuh, kita udah mau develop apps-nya, kita udah survei, kita udah ketemu ideation-nya, kita coba lempar ke usernya lagi. Usernya ternyata bilang nggak butuh. Nah, dan akhirnya waktu itu sih kita memang stop project. Oh ya, memang nggak butuh. Kita cari ide yang lain waktu itu. Hmm. Tapi buktinya sampai sekarang, rumah.com dan rumah 123 dipakai kan sama agen properti. Pakai, betul. Agen properti pasti pakai gitu loh. Jadi Hmm. waktu itu kebetulan kita belum bikin yang tepat aja. Itu kemungkinan yang pertama, Pak. Kemungkinan yang kedua, Jesslyn. Tadi kan kemungkinan yang pertama, oh mungkin solusinya belum tepat. Kita cari solusi lain. Kemungkinan yang kedua adalah sampel atau kayak responden atau customer yang kita ajak ngobrol mungkin kurang banyak. Hmm. Gitu, Jess. Misalkan nih, biasa jadi kalau di kita, kita kan biasanya sama ini ya Pak, ya, sama lembaga survei gitu kan. Jadi Hmm. survei desainnya memang mereka udah atur sedemikian rupa dan bagus banget biasa, udah very very robust lah. Jadi pola pikirnya gini Jess, kayak oh jadi sampel atau responden survei kita ini udah cukup apa belum? Nah, cara nentuinnya gimana? Biasa kita lihat dulu nih. Contoh misalkan ya, tadi orang yang sering terlilit utang gitu misalnya, utang pinjol gitu ya. Nah, kita harus punya datanya, Jess. Kayak orang yang punya utang pinjol yang tidak dibayar atau yang bermasalah itu ada berapa banyak di seluruh Indonesia. Jesslyn harus tahu dulu itu satu, Jess. Yang pertama itu kan. Misalkan somehow nanti ada datanya di BPS atau gimana, kadang-kadang ada data yang gratis juga memang. Nah, ada ketahuan misalkan, oh ternyata dari Indonesia dari 275 juta penduduk, ternyata yang terlilit utang pinjol, misalkan ternyata 10% atau 27 juta gitu ya. Waduh banyak banget nih. Orang Indonesia suka utang ternyata. Nah, dari situ nanti ada hitung-hitungan ini ya, secara survei matematisnya. Jadi kayak kalau kita mau survei, misalkan confidence levelnya mau 95%, margin of error mau misalkan 2% dan sebagainya, itu kan nanti responden kita tuh harus berapa. Nanti keluar ada misalkan, oh ternyata
kalau kita mau yang confidence level itu lumayan bagus dan margin of error itu rendah, kita harus survei misalkan nih minimal ke 2.000 orang. Nah, dari situ kita akan benar-benar bisa tahu tuh. Jadi kayak setelah kita ini ya survei ke 2.000 orang, of course kita surveinya itu setelah kita melakukan kualitatif tadi ya, ngobrol. Dari ngobrol itu, dari hasil kualitatif kita biasa udah ada indikasi-indikasi. Kayak tadi kan Jesslyn bilang kayak, kayaknya nggak suka deh apa sama solusi kita. Atau kayaknya mereka nggak mau pakai deh. Itu kan hanya indikasi kan, Jess. Belum tentu iya loh. Ya kan? Nah, dari hasil itu tadi, kita akan tanya gitu kan. Kita mau bikin solusi seperti ini nih. Kamu kira-kira mau pakai nggak ya? Ini menurut kamu problem solving nggak ya? Kalau iya, sebutkan kenapa. Kalau enggak, kenapa? Kalau enggak, kenapa gitu kan. Nah, itu kita sebar survei ke 2.000 orang tadi misalkan. Nah, dari situ baru keluar hasil yang benar-benar kayak bukan indikatif lagi sifatnya, tapi udah benar-benar ini ya, kayak ya ini udah data empiris gitu ya. Itu bahwa misalkan oh ternyata memang orang nggak suka nih ini gitu. Atau oh ternyata orang suka kok dan kita mungkin bisa launching. Jadi ada dua tadi ya Jess ya. Either mungkin memang harus empathize lagi, cari solusi lagi, atau mungkin jangan-jangan sampelnya kurang banyak nih Jess. Kita masih asumsi jangan-jangan. Ya, Gitu. oke. Mantap banget nih jawabannya. Empathize every time. Iya, empathize every time. Betul, Pak. Itu biasanya mahasiswa udah pada jenuh dulu gitu loh. Wah, empathize lagi Pak gitu loh. Bapak selalu ngomongnya empathize ulang. Lah, kalau memang belum tepat ya perusahaan seperti Gojek aja melakukan terus ya. Wah, justru design thinking, Mbak. Kuncinya di empathize, Nah, Mbak. betul empathize. Nah, oke, Betul. tadi empathize sama mungkin kurang ya. Jadi Jaslyn nanti coba ngobrol-ngobrol lagi. Kita masih punya waktu 2 minggu lebih untuk sebelum workshop nanti ya. Oke. Siap. Nah, ini kemudian pertanyaan dari Ferdian karena waktunya sudah agak mepet. Saya summary-kan aja ya, Alan ya. Jadi kalau Ya. di Ferdian ini kan empathize itu taunya bagus. Sorry, ideation tahu bagus enggaknya tuh setelah melalui tes. Maka apakah perlu melakukan perubahan lagi di ideation? Nah, kalau konsepnya tadi ya pasti iya ya perubahannya. Pasti Nah, iya. tapi ini ada kata lima yang bagus nih. Apalagi kalau sudah jenuh di ideation. Jadi mungkin kitanya ini pusing gitu loh ya. Ideation ini lagi, ideation ini kok jadi jenuh gitu loh. Gimana cara memotivasi kita supaya kita tetap mau melakukan perubahan-perubahan ideation atau iterasi tadi gitu loh. Nah, itu silakan Alan. Oke. Nah, itu ini, Pak. Jawabannya sama lagi, Pak, sebenarnya, Pak. Jawabannya empathize, Pak. Tapi empathize-nya bukan empathize dari sisi kayak proses yang kita lakukan gitu. Tapi empathize kan artinya kita berempati. Empati kan artinya kita mencoba memahami gitu kan. Ya, Nah, itu ya, jadi ya. balik lagi nih kita mencoba memahami kayak problem dari customer. Kita mencoba memahami kayak kenapa ya kita mau menyelesaikan problem ini gitu loh. Hmm, hmm, Jadi mungkin bisa balik lagi tanya ya ke diri sendiri kayak ini problem ini besar nggak? Problem ini perlu di-solve nggak? hmm, Dan kenapa ya saya mau solve problem ini gitu? Apakah saya cuma mau main-main gitu kan? hmm. Atau saya benar-benar mau solve? Karena itu beda, Pak. Oh iya, Gitu. iya, iya, Kadang-kadang waktu iya, kita betul, mikir betul. lagi gitu ya, itu dapat semangat lagi Pak kita mikirin Ya, gitu ya. Misalkan ya. kita mau bikin aplikasi untuk ibu hamil untuk nge-track kayak gini-gini ya, kita mikirin lagi, kita berempati sama oh iya ya waktu misalkan cici saya, kakak saya, atau saya hamil, Ya, ya, waktu itu ya, dia ya, ya, kesusahan, dia salah ngitung gini-gini gini, ya, jadi ya. mungkin nanti punya problem apa dan waktu itu kayak aduh itu menyebalkan banget gitu ya, atau sampai mungkin wah sampai mengancam kesehatan dan kawan-kawan. Saya nggak mau ada orang yang mengalami problem itu dan ini harus saya Hmm, selesaikan. hmm. Nah, dari situ nanti beda tuh, Pak. Ya, ya, oke, oke. Jadi Mau menemukan anu empathize. ya, menemukan cerita di baliknya ya, cerita di balik Ya. sebuah kejadian atau kalau perlu malah ada semacam traumatik apa ya, Iya, traumatik apa namanya event atau apapun yang membuat dia iya, apa punya punya apa ya, ada ingatan yang membekas bahwa oh kalau ini nggak diselesaikan nih kasihan dan sebagainya gitu-gitu iya, ya. Ya, 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 betul. oke, oke. Jadi udah keren banget nih jawabannya. Jadi teman-teman mahasiswa yang lemes-lemes ideation, pertanyakan diri Anda kenapa Anda mau bikin ini ya. Oke, satu pertanyaan terakhir sebelum masuk ke sesi 2 ini dari Ananda. Nah ini pertanyaan agak unik nih ya. Bagaimana menerapkan ideation untuk produk-produk usaha mikro, khususnya untuk produk daerah yang memiliki kekhasan dan umumnya pasar yang mereka approach adalah niche market. Bagaimana cara kita membuat pembeda produk yang cocok, tapi tetap tidak menghilangkan kekhasan tersebut? Misalnya diferensiasi pada ikan dendeng dan sebagainya. Itu ada ide nggak, Alan?
Nah, kalau itu ini ya. Nah, ini benar-benar kalau ini di fase ideation-nya nih. Ini tadi yang saya bilang Pak di depan, Pak. Jadi ini pertanyaan bagus sekali ya. Thank you ya. Tadi siapa Pak? Sorry yang bertanya. Ananda Ananda. Oke, Gunawan thank ya. you. Thank you Ananda. Nih good question. Jadi Ananda kan sudah tahu tadi ya, berarti kayak apa ya, nilai-nilai jual apa yang bisa kita pakai dan nilai-nilai yang mungkin kayak local wisdom gitu ya, kita biasa bilangnya di industri ya, itu apa yang benar-benar jadi core dari produk ini dan nggak boleh diganti. Nah, itu tadi yang sempat aku bahas di depan, itu adalah tidak semua ide yang bagus atau ide yang terdengar bagus itu bisa dieksekusi dan harus dieksekusi, Pak. Kadang-kadang kita harus punya wisdom juga untuk melihat tadi misalkan kita udah pakai metode scamper ya semua, kita udah pakai. Nah, di situ bagus tuh. Ananda sudah sadar kan bahwa oh, ini kayaknya dari misalkan Ananda come up sama 20 ide, nggak bisa nih 20 ini dipakai. Kalau ini 20 ini dipakai nanti menghilangkan kayak jiwa dari produk ini. Dan ketika jiwanya hilang, misalkan nih Bika Ambon, oke nggak mau bikin Bika Ambon, walaupun Bika Ambon itu dari Medan ya Pak ya, kita tahu semua kan. Tapi kita mau ganti jadi Bika Medan gitu kan. Saya mau ubah tuh, kita mau modify misalkan. Jadi Bika Medan, nanti pakai apalah bumbu-bumbu Medan gitu. Nah, tapi malah hilang gitu esensi Hilang. Bika Ya, Ambon ya. ya. Orang dengar Bika Medan, orang akan bertanya lagi kan kayak apa Bika Medan gitu kan. Harus edukasi lagi. Journey-nya terlalu banyak dan malah jadi nggak works. Nah, makanya itu memang harus wise ya. Kadang-kadang bisa nanti fase tes lagi, prototype lagi kan. Itulah gunanya fase tes dan prototype itu adalah untuk kita cari tahu ide kita ini benar-benar valid apa enggak. Gitu sih. Oke, jadi rajin-rajin ini ya, rajin-rajin bikin prototipe, tes lagi, bikin prototipe, tes lagi ya, gitu. Karena Yes. satu-satunya yang bisa mengidentifikasi produk saya oke nggak oke ya mereka kan, bukan kita Ya, gitu kan customer. ya. Customer oke. Ya oke, itu bagus banget jawabannya. Thank you Alan ya. Nah, teman-teman semuanya itu tadi tentang scamper, tapi kalau nanti mau masih tanya juga boleh. Nah, sekarang Alan di sesi 2 ini akan menjelaskan sebuah kasus yang integrated dan bagaimana Alan akan cerita bagaimana menyelesaikan problem-problem di kasus ini dengan menggunakan design thinking, terutama ideation. Silakan Alan masuk sesi kedua. Ya, thank you Pak. Pak, aku sebelum masuk ke sesi 2, aku akan ini ya Pak ya, izin iklan sedikit Pak. Oh, 1 boleh. menit. Nanti aku mau cerita ini program internship Pak di ini. Oh, Di buka internship juga ya? Berapa orang Alan? Iya dong, buka dong. Buka Pak. Mumpung ada teman-teman di sini ya. Nah, Ya, nih silakan. teman-teman, ini penting sekali. Penting banget nih teman-teman. Kita ada ini ya, program internship di Dreambox namanya Intern Experience. Nah, ini basically teman-teman di sini dari basically di UMN sih kayaknya hampir semua ini ya, semua jurusan bisa magang di kita. Di kita itu nanti sistemnya hybrid. Dan juga kita ini juga apa ya, biasa kan dapat ini ya gaji magangnya kalau di Tangerang kita yakin kita tuh salah satu yang paling besar karena kantor kita kan di SDC tadi ya. Terus habis itu kita juga salah satu dari kantor dari company yang punya program internship di mana intern di tempat kita, di mana nanti teman-teman di sini bisa langsung ketemu sama klien juga beneran. Bisa presentasi ke klien juga langsung. Jadi benar-benar real gitu ya semuanya. Dan itu nggak banyak ya di company yang berani ngasih kesempatan untuk internnya ketemu kliennya mereka sendiri. Terus habis itu juga internship kita semua juga akur dan juga nanti dapat sertifikat juga semua teman-teman di sini. Dapat rekomendasi juga nanti dari kita kalau lulus dengan baik ya. Kurang lebih gitu. Nanti kerjaannya kurang lebih proyeknya itu akan seputar digital marketing, seputar branding, kebanyakan nanti ada bisnis consulting juga ada, nanti produknya ada website, ada sosial media, ada campaign, nanti teman-teman bisa ketemu artis-artis KOL, kita bikin event juga. Jadi gitu teman-teman, seru banget. Ya, silakan dimanfaatkan semaksimal mungkin. Mumpung masih bisa, Oke. saya sama Bu Elisa Siap. kalau masih muda juga mau ikut tuh. Aduh, siap. Udah Selalu masih jadi muda, Pak. merasa ini kita kok salah lahir ya? Seharusnya bukan masa dulu, harusnya masa sekarang gitu. Oke, silahkan masuk sesi 2, Alan. Oke, gue izin masuk ke sesi 2. Nah, di sesi 2 ini sebenarnya study case yang ini ya, simple sih sebenarnya. Jadi ada klien kita, teman-teman mungkin di sini kalau tahu itu ada rumah sakit namanya Rumah Sakit Pusat Pertamina atau RSPP. Nah, RSPP ini adalah grupnya IHC. Jadi waktu kemarin Pak Erick Thohir jadi Menteri BUMN, dia kan
ini ya sering menggabungkan bisnisnya BUMN. Jadi salah satu yang digabungkan itu adalah rumah sakit. Jadi BUMN kan kebanyakan punya rumah sakit sendiri-sendiri ya. Contoh kayak Pertamina punya sendiri-sendiri, terus habis itu BNI punya sendiri, Krakatau Steel punya rumah sakit sendiri, Pelni punya rumah sakit sendiri. Nah, itu digabungin sama Erick Thohir jadi namanya IHC. IHC itu Indonesia Healthcare Corporation, which is gabungan seluruh rumah sakit BUMN yang ada di Indonesia. Kurang lebih ada berapa ya? 36 rumah sakit kalau nggak salah. Jadi udah one of the largest lah itu hospital corporation di Indonesia. Nah, kebetulan kita handle untuk yang IHC di Rumah Sakit Pusat Pertamina. Nah, ini yang ada di Jakarta Selatan ya, teman-teman. Mungkin kalau yang udah pada tahu, rumah sakit besar sekali. Nah, ini kita handle di digital marketingnya, tapi aku akan spesifik ngomongin soal website, karena di sini study case-nya lebih jelas. Dari fase, tadi kan teman-teman di sini banyak pertanyaannya lebih ke fase empathize ya. Nah, ini di sini juga akan fokus nih ke fase empathize-nya yang deep, tapi menjelaskannya dengan cara yang simple. Nah, kita lihat ya teman-teman ya, website dan SEO. Nah, saya yakin teman-teman di sini pasti udah familiar kan sama website, website itu gunanya buat apa, UI UX itu apa. UI itu kan tampilan, UX itu user experience kan. User experience ya tadi kayak website ini benar-benar bisa dipakai nggak sih sama usernya, cuman bagus doang. Nah, jadi ini teman-teman, di fase empathize-nya ini, intinya RSPP ini pengen ngupdate websitenya gitu kan. Nah, ini ada ceritanya, ada direksi yang baru masuk, dan direksi itu merasa website kita kayaknya perlu diupdate deh. Nah, di fase empathize ini yang paling, itu kan ini ya, problem dari klien kita. Klien kita merasa websitenya perlu diupdate. Nah, kita sebagai konsultan yang baik, kita harus bisa empathize. Kita harus tahu kayak pain point dari website itu apa aja. Emang iya, kita harus bisa nanya, emang iya website-nya harus diupdate? Kalau iya, kenapa perlu diupdate? Nah, kita pakai approach-nya dari user interface dan dari user experience. User interface dari tampilan, user experience itu ya dari ini website-nya beneran kepake apa enggak. Orang ngerti apa enggak pakai website ini. Nah, kita lihat ya teman-teman ya. Kita bahas yang gampang-gampang dulu nih. Dari user interface-nya dulu misalnya. Nah, dari user interface-nya sendiri, karena kenapa kita bahas user interface dulu? Karena bosnya tadi pengen ganti websitenya, karena dia bilang kayaknya looks-nya ini udah old gitu. Nah, ya udah, kita coba nih satisfy dari apa ya kemauannya dia gitu kan. Kita coba cek nih, emang iya looks-nya itu old. Nah, kita lihat website-nya itu memang, aduh kayak apa ya, typical website yang infonya tuh banyak banget. Semua dijambrengin di depan gitu ya. Semua bener-bener kayak diblek-blekin semuanya gitu. Dari segi wordingnya, dari segi apa hierarki informasinya itu nggak jelas. Kita disuruh lihat kemana, semuanya tulisan gitu. Padahal kan kita tahu ya, orang itu nggak mungkin baca semuanya, ya kan? Gitu. Terus habis itu kayak dari segi UI juga jadwal-jadwal dokter banyak yang kepotong, banyak yang nggak lengkap gitu ya. Terus habis itu secara art atau secara estetika juga masih kurang bagus gitu. Terus habis itu search fiturnya juga ya kurang nice lah gitu ya kelihatannya. Nah, itu secara UI. Jadi dari sini sebenarnya kita tahu, oh iya ya, sebenarnya dari sisi tampilan banyak loh yang bisa diimprove. Tapi kan yang paling penting bukan tampilan. Yang lebih penting itu adalah user experience atau kayak pengalaman customer-nya. Orang masuk ke website RSPP itu bisa dipakai nggak? Mereka ngerti nggak gitu kan? Nah, ini juga sama. Kita harus berempathize lagi sama orang yang pakai, teman-teman. Seandainya kita jadi pasien rumah sakit, terus kita ke website rumah sakit, kira-kira bakal ngapain sih? Nah, pasti nomor satu itu kan ke website buat booking appointment. Kedua, buat cek schedule dokter. Ketiga, buat consume information. Keempat, buat emergency call. Nah, empat ini kita udah survei ke memang pasien-pasiennya dari ini ya klien-klien kita. Karena klien kita kan banyak yang dari rumah sakit. Jadi data ini kita ambil itu memang sudah by survei nih datanya gitu. Jadi datanya valid. Memang orang ke website rumah sakit itu ini adalah 4 alasan utama kenapa orang membuka website rumah sakit. Nah, dari sini kita udah tahu part mana yang perlu kita cek. Pertama, booking appointment misalnya. Kalau orang nge-booking appointment di websitenya IHC, kita coba kan. Coba nih, ternyata mereka butuh 9 step, teman-teman. Dan kira-kira membutuhkan waktu 4 menit dan 23 detik untuk bikin satu janji. Ini kepanjangan, teman-teman.
Jadi benar-benar apa ya, kurang bagus gitu kan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah ngecek schedule dokter, butuh 3 step gitu. Nah, mungkin 3 step sih sebenarnya masih oke. Tapi yang problem adalah kadang-kadang ketika kita nge-search itu nggak ketemu hasilnya. Misalkan kita cari dokter kanker atau apa, itu hasilnya nggak konsisten lah. Kadang bisa, kadang nggak bisa. Gitu. Nah, terus habis itu ngecek schedule juga oke, bagus, bisa ngecek schedule, tapi kita habis ngecek schedule nggak bisa bikin appointment gitu, nggak bisa bikin janji gitu kan. Buttonnya nggak ada di sini langsung gitu. Jadi kadang itu bikin pusing. Nah, terus habis itu dari sini kita bisa mapping sebenarnya dari RSPP ini untuk booking appointment butuh berapa step, untuk ngecek schedule dokter butuh berapa step. Terakhir ini consume information itu kayak ya, kadang kan orang ke website rumah sakit itu kayak ini ya, kayak mereka mau cari data-data kayak misalkan, penyakit gue ini beneran penyakit kanker nggak sih gitu kan. Nah, di sini kita bandingin sama rumah sakit lain, ternyata memang RSPP ini salah satu yang stepnya itu paling banyak gitu. Nah, dan itulah yang exactly hal yang mau kita perbaikin. Jadi kita mau reduce step-step yang diperlukan oleh user untuk mendapatkan informasi atau tujuan dari mereka datang ke website kita itu. Nah, caranya gimana? Nah, caranya pertama kalau dari UI tadi ya kita bagusin ya dari sisi art gitu, dari sisi standar informasinya lebih jelas, nggak terlalu teksty gitu ya. Nggak yang semuanya penuh, semuanya teks gitu. Nanti kita bikin namanya ada all-in-one search bar gitu ya. Jadi orang kalau mau nge-search something itu bisa lebih cepat 66% gitu. Kita udah ngetes juga gitu teman-teman. Nah, terus habis itu nanti di jadwalnya kita bikin lebih rapi dan kita kasih button langsung nih dari jadwal dokter udah ketahuan. Habis itu langsung bisa buat janji kayak gitu-gitu. Nah, habis itu kita juga nanti kasih nih cerita-cerita customernya, RSPP itu seperti apa, pasien-pasiennya yang dibantu sama RSPP gitu. Jadi kontak us page juga harus lebih jelas gitu ya. Harus orang kalau mau ke rumah sakit kita dari website juga harus jelas. Sebelumnya kurang jelas gitu teman-teman. Nah, terus habis itu juga kadang-kadang tuh rumah sakit, kalau dokter kan ada dokter spesialis ya teman-teman ya. Nah, dokter spesialis itu em, kita kan jelas gitu ya. Misalkan, oh ini dokter ini spesialis mata, spesialis apa. Nah, ternyata rumah sakit itu juga ada spesialisnya teman-teman. Tapi ini istilah B2B ya, jadi mungkin kita nggak terlalu banyak tahu. Nah, itu namanya adalah Service of Excellence atau kayak Center of Excellence itu apa sih mereka sebenarnya? Basically kayak spesialisnya apa. Nah, jadi kayak gini-gini nih apa ya penting supaya orang tuh tahu ketika mereka ke rumah sakit ini terkenalnya baik atau spesialisnya itu apa. Contoh misalkan kita ke Jakarta Eye Center ya udah tahu spesialisnya pasti mata gitu kan. Nah, ini harus ditampilkan secara jelas juga. Sebelumnya belum jelas. Gitu teman-teman. Nah, ini yang lama seperti ini, yang baru nanti akan seperti ini. Gitu. Jadi lebih benar-benar apa ya dari problem tadi kita udah list kan ya tadi satu-satu. Nah, ini adalah tampilan yang kita propose nih. Benar-benar sesuai sama kebutuhannya mereka. Dan ini sitemap atau kayak nanti runtutan website-nya itu seperti apa ya. Nah, ini kita juga kasih nih nanti yang akan kita retouch yang mana, yang sudah bagus yang mana gitu. Jadi yang website problemnya ini, di website yang baru solusinya itu seperti ini. Itu teman-teman. Jadi goalnya sih jelas ya. Di project ini KPI-nya adalah UI-nya jadi lebih bagus, hierarki informasinya lebih jelas, sehingga orang bisa lebih ngerti website ini buat apa. Nah, karena orang ngerti UI-nya bagus, jadi user experience-nya pun juga akan bagus. Karena mereka akan lebih gampang ya untuk pakai UI-nya. Jadi clear tuh di project ini, nanti project ini akan berhasil kalau orang bisa salah satu indikatornya itu reservasi itu jadi 1 menit 30 detik atau 66% lebih cepat dari yang sebelumnya. Jadi clear teman-teman. Nah, ini kenapa tadi aku bilang kalau di B2B itu justru malah bisa lebih spesifik, lebih jelas. Karena customer-nya itu apa ya, ya lebih jelas lah, nggak terlalu banyak gitu kan. Kita cukup menyenangkan beberapa orang aja. Tapi kalau di B2C, misalkan kita jualan apa ya, kita jualan McD gitu ya, kita jualan kentang goreng, nah itu kan customer-nya banyak sekali dan preferensi kentang goreng itu
ada yang menurut orang enak, ada yang menurut orang nggak enak gitu kan. Jadi kita benar-benar harus ya spesifik aja marketnya mau ke orang yang seperti apa. Sedangkan kalau di B2B justru malah kita bisa lebih apa ya, lebih fokus gitu. Gitu teman-teman. Nah, itu tadi soal UI UX, ini soal SEO sih sebenarnya lebih banyak soal angka. Aku nggak akan terlalu detail di sini. Nah, tapi kurang lebih dari angka ini kita bisa lihat ya website. Oke, nanti website kita udah bagus. Tapi website kita bagus, kayak traffic kita bagus nggak? Orang yang akses website kita nih banyak nggak sih? Jadi percuma kan website kita bagus, tapi nggak ada yang akses. Nah, jadi di sini adalah strategi yang kita buat supaya orang itu banyak akses website kita, which is ya kita harus tahu nih kayak keyword-keyword apa yang akan dipakai orang untuk mencari servicesnya di RSPP itu, gitu teman-teman. Jadi kita udah mapping keywordnya apa, volume trafficnya berapa, kita sekarang posisinya berapa, supaya bisa posisinya naik kita gimana. Itu kita benar-benar ini ya, udah list down lah satu-satu ya. Misalkan services kardiovaskular, itu keyword yang untuk awareness, keyword yang untuk consideration, dan keyword yang untuk conversion itu apa, volume masing-masing berapa, yang perlu ditargetin yang mana. Nah, itu kita udah mapping teman-teman. Dan dari website auditnya juga udah ini ya, udah benar-benar apa ya, kita detailin lah kita dari kita yang kurang apa, yang kurang bagus, yang sudah bagus apa. Nah, nanti roadmap atau kayak proses pengerjaannya seperti apa, dan ada projection juga. Nanti ketika kita udah jalankan project ini selama 1 tahun, itu trafficnya bisa meningkat 300%, hampir udah 3 kali lipat ya, gitu. Nah, kurang lebih kayak gitu tuh teman-teman. Jadi tadi kan dari fase empathize kita ini ya dengan survei, dengan analisa gitu. Kita lihat problemnya apa. Nah, di fase ideation, ideation di sini aku mau kasih ke teman-teman ya. Tadi kan kita di sini ada pakai fase apa ya? Kita pakai approach scamper juga, walaupun nggak dicoba dengan yang nggak semua ya kita pakai ya. Tapi contoh kita pakai scamper misalkan di fase UI tadi, aku balik ke atas ya. Di semua fase ini ya, kalau teman-teman perhatiin, kita tuh ada pakai referensi dari rumah sakit yang lain juga, teman-teman. Nah, jadi scampernya ke apa ya, kepake di sini. Dan juga dari data-data traffic tadi, kita pakai data-data traffic dari rumah sakit yang lain juga. Jadi kita cari tahu, kita harus punya referensi atau benchmark gitu ya. Bagusnya itu seperti apa sih? Nah, habis kita tahu itu, kita baru nanti balikin ke fase ideation di scamper itu akan kita lihat ya. Kita pilih-pilih mana yang bisa kita pakai, mana yang enggak. Kita tes dan kita bikin prototipe-nya. Nah, jadilah seperti ini. Nah, dari situ ya udah tinggal kita jalanin, kita presentasi ke klien. Nah, enaknya kalau di services seperti kita adalah ketika kita kliennya sudah oke, ya itu sebenarnya 80% udah pasti oke gitu kan. Tinggal nanti ketika jalan kita harus ngobrol lagi sama customer ya benar-benar mereka nyaman apa enggak pakai ideation dan pakai solusi dari kita ini. Gitu, teman-teman. Kurang lebih dari aku seperti itu. Apa namanya sampai bisa cocok atau menemukan ide yang pas itu berapa kali bolak-balik Alan untuk rumah sakit ini? Apa sekali aja langsung oke gitu atau 2-3 kali itu gimana? Nah, pertanyaan bagus Pak, thank you Pak. Jadi untuk rumah sakit ini, jadi kita itu nanti ada, jadi di awal project kita itu kan kita ada ini ya survei ya, kita biasa ada UAT, user accessibility test. Nah, jadi kita tes orang pakainya berapa lama, itu kan yang pertama. Terus habis itu nanti dari segi ini solusinya kita pakai kasih seperti ini, lalu dari mereka nanti mungkin akan ada feedback paling 1 atau 2 kali Pak kalau dari kliennya, tergantung kliennya, tergantung tipe klien. Tapi ini kebetulan klien yang lumayan oke, yang mereka tahu apa yang mereka mau, jadi bisa lebih cepat Pak. Nah, tapi nanti setelah kita jalanin, kita develop website ini, nanti ada satu UAT lagi, itu kita tes ke customer lagi, kita tes ke user lagi. Di situ benar-benar mereka suka nggak pakainya, mereka bisa nggak pakainya. Dan ketika nanti di situ mereka ada komen atau ada feedback gitu ya, mungkin mereka nggak terlalu nyaman pakainya. Nah, kita akan nanti bikin proyeknya ini jadi fase 2, Pak. Jadi sebetulnya bolak-baliknya, sebetulnya itu di proyek yang ideal ya, Pak ya. Ketika kita mendevelop suatu website atau suatu aplikasi, idealnya, Pak, development itu tidak akan pernah selesai, Pak. Selalu Contohnya ada seperti ya, di development Gojek. terus. Ya.
atau di Grab gitu ya Pak ya. Itu kan mereka nggak pernah selesai kan, developmentnya ada terus. Hmm. Idealnya sih seperti itu Pak. Hanya akan selesai itu kalau dua Pak. Kalau kliennya udah nggak mau spend uang atau Ya. kliennya udah nggak punya uang Pak. Itu aja Pak. Oke, oke, oke. Gitu. Jadi tetap berulang ya. Jadi jangan khawatir kalau misalnya ternyata proses ini approaching-nya beberapa kali gitu ya, nggak cuma Oh iya, sekali gitu. Itu betul. biasa begitu. Kalau sekali langsung oke malah mencurigakan ya. Ini sebenarnya orang ngerti nggak Nah, segitu gitu ya. benar, benar Oke, Pak. oke, oke. Baik, baik, baik. Oke, ini kasus yang lengkap dari Alan. Nah, saya buka question and answer lagi. Silakan Bapak Ibu, kalau misalnya ada, ini ada Cornelius. Silakan Cornelius. Iya, jadi eh, saya mau nanya gini, untuk yang sesi pertama tadi itu kan kita itu kan berarti kan si Dreambox ini kan ngikutin kliennya kan, ngikutin customernya. Dia itu kalau misalnya customer nggak mau dia empathize lagi dan tentunya marketing agency ini kan juga eh, bekerja sama dengan tim marketing juga kan dari perusahaannya. Nah, kalau misalkan dari sesi pertama tadi yang saya tangkap kalau misalkan si customer yang nggak setuju itu kita harus eh, ngulik lagi, kita harus empathize lagi, kita bikin ide baru lagi gitu, yang sesuai yang dibawain sama customer. Tapi kalau yang di rumah sakit tadi itu tuh juga dites kan gimana user experience-nya gitu. Nah, jadi sebenarnya untuk Dreambox Marketing Agency ini itu berusaha menyukseskan eh, marketingnya ini atau menyenangkan customernya, maksudnya menyenangkan kliennya gitu. Gitu. Kan kalau misalkan gitu kan jadi dilema kan. Jadi misalkan anggap aja rumah sakitnya itu sebenarnya pengennya gini, tapi sebenarnya yang benar tuh gini gitu. Jadi yang di sesi satu itu saya tangkapnya itu dia itu ingin menyenangkan klien, tapi di yang sesi dua ini yang UI UX ini ingin menyukseskan gitu. Itu aja sih. Terima kasih. Wah, Langsung jawab, langsung jawab. bagus ini Pak. Ini pengennya langsung jawab kalau ini Pak. Ya, langsung, langsung aja, langsung, langsung. Thank you, thank you, thank you. Cornelius ya tadi ya. Thank you ya, Nel. Itu pertanyaan yang bagus banget dan itu sampai sekarang juga ini ya sebenarnya masih banyak teman-teman yang dilema lah itu ya. Nah, di sini sebenarnya tapi jawabannya itu sebenarnya simple. Customer kita tuh sebenarnya siapa, Cornel? Jadi kita harus tahu customer kita sebenarnya siapa. Kita tuh serve siapa. Nah, itu yang harus dijawab sih. Jadi kalau dari kita ya, memang idealnya klien harus happy dan customer dari klien atau pasien RSPP tadi juga harus bisa pakai dong dengan baik gitu kan. Nah, tapi di sini ya ini bedanya nanti orang yang idealis sama orang yang oportunis gitu atau yang mindset bisnis gitu ya. Nah, memang kalau di lapangan approach yang kita pakai, kita harus menyenangkan klien dulu sih, Cornel. Kenapa? Karena customernya Dreambox itu bukan pasien RSPP. Customernya Dreambox itu adalah RSPP. Kita harus paham itu dulu, satu ya. Maksudnya gimana? Maksudnya kalau RSPP-nya saja tidak happy sama Dreambox, Dreambox nggak dapat project, nggak dapat duit. Nggak dapat duit, nggak bisa gajian, Cornel. Kalau nggak bisa gajian, ya berarti fail gitu kan. Nah, nah ini yang penting nih, Cornel. Nggak berhenti di situ. Kita cara pandangnya ngelihatnya harus long term kan. Ketika kita bisa ngasih lihat ke RSPP bahwa memang Dreambox ini bisa bantu, dan Dreambox bisa bikin mereka happy, akibatnya apa? Hasilnya apa, Cornel? Hasilnya ini duit ada yang bocor ya. Bentar. Nah, udah, silakan. Ya. Nah, oke. Jadi eh ketika tadi ini ya Dreambox sudah bantu dan Dreambox tadi benar-benar bikin RSPP happy, ya kan? Yang didapetin apa, Cornel? Yang didapetin adalah trust. Ketika trustnya dapat, then and only then baru kita bisa merekomen yang what's really good for them, what's really best for them. Karena kalau customer nggak bisa pakai, RSPP misalkan nggak dapat pasien, nggak dapat customer, pasiennya turun terus, nggak punya duit juga bayar Dreambox kan, bener kan? Jadi kayak dua-duanya harus menang, Cornel. Tinggal kita harus prioritize, kita harus tahu mana dulu yang dimenangin. Jadi kita harus pick our battles gitu loh.
nggak bisa kita mau menang semuanya juga. Kadang ya idealnya begitu, tapi kan kadang nggak bisa. Gitu, Cornel. Teh. Oke, makasih Kak. Cornel, itu konsep ini ya, konsep kalau di kelas konsep paying customer ya. Jadi faktor prioritasnya itu paying dulu gitu loh. Kalau kita nggak paying ya nanti gimana? User customernya memang kita urusin karena berhubungan dengan paying kan gitu. Kalau user customernya kita urusin nggak ada hubungannya sama paying ya ngapain juga kan gitu. Nah, karena ujungnya adalah bisnis. Itu kurang lebih kuncinya ya. Ya. Kalau saya lihat. Oke, apakah ada pertanyaan lagi yang lain? Martin, silakan Martin. Oke, selamat pagi. Mungkin Koalan ya, aku izin bertanya. Oke, jadi untuk ide bisnis sendiri kan dari aku tuh, jadi semacam website atau aplikasi yang mau menyediakan tuh pilihan berbagai motor bekas kepada gaji pekerja yang masih menengah ke bawah. Dan sedangkan kalau misalnya kita lihat, mereka tuh masih belum aware terhadap kayak aplikasi, terus juga belum aware terhadap website gitu kan kok. Nah, kira-kira menurut Koko nih, itu udah tepat atau belum ya? Atau misalnya, adakah cara biar kita tuh bisa ngincer mereka tuh biar aware sama aplikasi yang kita buat? Itu aja sih kok, thank you. Ya, betul. Nah, itu sebenarnya Martin udah. Ini aku langsung jawab atau di list aja, Pak? Langsung aja, langsung. Oke ya. Oke. Thank you. Thank you ya Martin pertanyaannya. Jadi bagus pertanyaannya. Sebenarnya itu Martin sudah tahu sih jawabannya ya. Berarti mungkin solusinya kalau memang mereka nggak familiar ya berarti formatnya itu mungkin belum tepat. Jadi solusinya mungkin oke, tapi formatnya tadi ya Martin ya. Yang kayak gimana ya format yang tepat ya. Nah, kita ngomong soal format yang tepat, bisa jadi loh misalkan walaupun mereka nggak pakai aplikasi atau mereka nggak pakai website, itu bisa jadi apa ya, kita bilang kayak learning curve buat mereka pakai itu tuh bisa jadi tidak gede gitu kan, bisa jadi nggak panjang, bisa jadi mereka sebenarnya gampang kok di edukasi untuk pakai website gitu kan, misalkan kan mereka semua udah misalkan udah punya HP gitu kan, HP-nya udah pakai internet. Nah mungkin juga atau kita bisa tweak mungkin. Jadi kalau kita edukasi nggak bisa langsung, mungkin kita bisa lihat platform, jadi dari behavior mereka ya, behavior target market kita, platform apa yang mereka biasa pakai. Contoh paling gampang. Tadi kan pertanyaan Martin gimana ya supaya orang tuh aware dan mau pakai solusi atau aplikasi kita atau website kita. Nah, kita lihat aja misalkan tadi target market kita, let's say misalnya ya ojek online misalnya. Nah, ojek online tuh biasanya ngapain ya? Mereka aplikasi apa yang mereka buka terus ya dan yang mereka buka setiap hari. Contoh misalkan apa? Grab. Kita bisa nggak ya kerja sama Grab? Paling gampang kan gitu kan. Kedua, misalkan apa TikTok gitu ya. Kita bisa nggak ya supaya FYP di TikTok gimana caranya? Jadi seharusnya sih idealnya solusi yang kita buat itu sedekat mungkin dengan behavior customer yang ada gitu. Jangan bikin behavior baru ya sebisa mungkin. Gitu sih. Oke, thank you kok. Silakan yang lain. Ini boleh teknis ini ya kalau pertanyaan seperti ini. Boleh juga konsultasi proyek kalian juga nggak apa-apa ya. Jadi supaya mendapatkan perspektif yang lain. Mumpung ada ahlinya nih di sini nih, supaya nanti kalian nggak mikir sendiri gitu loh bagaimana membuat ideation. Ingat kalau di kelas saya ingetin di ideation ini nilainya potensial jebloknya luar biasa. Karena apa? Karena kita mesti kembalikan lagi kepada customer kita nanti apakah mereka accept atau tidak. Jadi yang nilai hanya bukan dosennya aja, tapi atau malah sebagian besar bukan di dosen tapi di customer kita untuk membuktikan bahwa ideation kita itu memang match gitu loh. Oke, silakan. Mungkin kalau belum ada dosen ada yang mau tanya, Bu El, Pak Rocky atau Pak Priyo? Atau Bu Santi tadi ada kayaknya. Halo? Ini Justin Anderson mau tanya atau gimana? Oh enggak, Pak. Oh enggak, ya udah kok tiba-tiba unmute. Pak, tadi ada yang bertanya, Pak. Tadi Oh, Jesslyn ya kalau nggak salah. Tadi presentasi tadi boleh di-share apa enggak? Nanti aku akan share ke aku sudah share ya ke Pak Win ya. sudah belum. Nanti saya yang share ke di kelas.
Nanti saya yang share. Siap. Oke. Mungkin Silakan. saya tanya deh, Oh, Pak Mbak Prio. Mbak Wim. Pak Prio, silakan Pak Prio. Alan mungkin bisa kasih insight juga mungkin ke teman-teman kali ya. Kan sering tuh kalau melakukan ideation segala macam itu memang kan sangat tergantung sekali dari apa ya, pengalaman kali ya. Kadang-kadang itu terlalu narrow, kadang-kadang juga terlalu lebar gitu ya, kayak mau buat empire di dunia gitu ya ceritanya. And solving apa masalah-masalah yang besar gitu ya. Nah, kira-kira ada saran nggak ya buat teman-teman juga, mungkin juga dengan buat dosennya nih untuk supaya kita itu bisa mengencourage ataupun membuat apa rekan-rekan di sini yang sebagai mahasiswa ini bisa ya bisa dikatakan membuat ide itu yang pas gitu ya, sesuai dengan dan punya impact besar gitu. Kurang lebih situ sih. Ya, Pak. Thank you, Pak. Ini ya pertanyaan yang menarik ya. Thank you, Pak Priyo. Ya, ini problem kita semua nih, orang-orang yang suka apa mikir gitu ya. Kadang-kadang kan kita, waduh, mikirnya terlalu seru gitu, terlalu asik gitu ya. Ini jadi kayak, aduh, ini sebenarnya bisa dilakukan nggak ya, bisa dieksekusi nggak ya? Kadang kalau nggak terlalu besar, malah kadang terlalu kecil. Nah, kalau di kita Pak, biasanya itu kita ini Pak punya di Dreambox ya, kita ada satu prinsip, kita bikin rocks Pak namanya. Nah, rocks itu basically sebenarnya milestones kita, jadi to-do list kita, tapi to-do list yang harus beres dalam 90 hari Pak. Nah, ini bisa jadi personal goal, mereka misalkan, oh teman-teman ada yang, di sini mereka mau bikin kayak apa metode baru untuk misalkan boost di TikTok gitu ya, iklan di TikTok. Nah, itu ketika mereka mau bikin kayak gitu, itu harus selesai dalam 90 hari. Itu yang pertama. Nah, dari 90 hari itu nanti harus kita breakdown lagi jadi 3 milestone kecil, Pak. Jadi per bulan. Nah, sebisa mungkin project itu sudah harus bisa dieksekusi di bulan kedua, Pak. Jadi waktu research dan waktu ini apa ya, waktu kita untuk mengumpulkan empathize itulah ya ibaratnya, dan ideation tuh kalau bisa jangan lebih dari sebulan. Karena kalau lebih dari sebulan ya itu jadi project yang terlalu besar gitu kan kadang-kadang. Nanti takutnya malah nggak bisa dieksekusi, malah nggak action. Jadi sebenarnya dalam nempatin apa ya time limit itu bisa sangat membantu sih Pak. Hal-hal simpel kayak gitu. Oke, jadi dibatasin berdasarkan waktu berarti ya. Maksudnya, Yes. oke, thank you. Menarik. Jadi supaya dalam 3 bulan selesai gitu ya. Jadi di pikirannya itu nggak mengawang kemana-mana ya. Betul. Mungkin punya gambaran besar, tapi apa yang kita bisa lakukan dalam waktu 3 bulan gitu Ya, kan kurang lebih ya. betul. Yang sudah apa ya make it happen dalam 3 bulan itu yang bagian mana gitu ya. Tapi yang Betul. penting juga di apa namanya dirasakan juga ya manfaatnya dan yang lain. Betul. Jadi MVP Pak biasanya ya 3 bulan. MVP ya betul. Oke, ini ada pertanyaan dari Shirley. Shirley mau ngomong aja atau dibacakan? Boleh aku. Ya, Shirley, silakan Shirley. Oke, halo kok. Sebelumnya terima kasih buat kesempatan bisa tanya-tanya nih. Aku mau tanya, kalau dari pengalaman Koko sendiri, sebenarnya aspek keunggulan apa sih yang penting buat dipikirin sejak proses ideation supaya bisnis yang kita bangun itu lebih berpotensi untuk dipilih atau dilirik oleh klien di antara banyaknya bisnis yang menyediakan layanan serupa. Jadi di sini posisinya bisnis kita tuh bukan pionir gitu di industri. Kamu boleh cerita, Shirley, proyek kamu apa? Jadi nanti mungkin lebih spesifik ke Alan. Ya. Oke, jadi proyek yang sekarang lagi dikerjain untuk mata kuliah Technopreneurship itu, kelompokku pengen bikin platform untuk jual surplus food. Jadi surplus food itu kelebihan makanan yang nggak terjual gitu di usaha-usaha F&B yang dia ini masih layak untuk dikonsumsi. Jadi tujuannya sih pengen ngurangin food waste sih kok gitu. Tapi kita tuh idenya sebenarnya bukan yang baru gitu loh. Jadi di Indonesia itu udah ada namanya aplikasi surplus gitu. Oke, Shirley. Thank you pertanyaannya ya. Nah, ini sebenarnya kuncinya balik lagi sih ya. Ada di empathize-nya harus benar gitu, harus tepat ya kayak. Jadi dan di metode ideation yang tadi scamper-nya tadi juga. Jadi balik tuh dari di scamper nanti di empathize lagi, di scamper di empathize lagi. Jadi nomor satu, Sherry tadi kan udah tahu ya bagus kayak, oh ini kita bukan yang pertama, ya kan? Dan
mungkin di luar negeri juga pasti banyak ya share ya ide-ide yang seperti ini. Nah, saya tuh yakin nggak mungkin di Indonesia ini ada misalkan nih model tadi apa food surplus tadi ya. Itu bisnis model seperti itu modelnya kan pasti lebih banyak ada di luar negeri ya. Nah, saya nggak percaya bahwa di Indonesia ini sudah ada model yang seperti di luar negeri itu semua. Jadi kita sebenarnya tinggal lihat aja di luar negeri gitu ya. Kita scamper lagi gitu. Ada yang bisa dimodify, nggak ada yang bisa diadapt, nggak ada yang bisa dibawa ke sini, nggak ada yang cocok, nggak gitu ya. Jadi dan ketika ketemu, oh ini kayaknya bisa, oh kayaknya ini di UK nih, di Inggris ada kayak gini nih, oh nanti misalkan di mana di Spanyol ada juga modelnya dia kayak gini nih, misalkan sama-sama kayak gini, tapi nanti mereka juga, let's say delivery-nya itu juga udah built-in di dalam apps-nya gitu ya. Mereka kerjasama sama logistik atau apa gitu. Atau oh ternyata kayak gini bisa dibikin jadi B2B juga ya gitu. Atau kayak gini mungkin malah di spin off jadi B2C gitu. Atau penggunaannya di tempat-tempat yang misalkan memang orangnya itu banyak gitu. Jadi misalkan surplus food itu dipakai misalkan nanti di pabrik-pabrik gitu ya. Yang orangnya sekali ini ada 20.000 gitu. Jadi sama-sama konsepnya sama tapi penggunaannya beda. Jadi kuncinya tadi di scamper itu tadi, di ideation-nya, kira-kira bisa di-tweak atau di-twist jadi seperti apa, terus harus di empathize lagi, atau lebih bagus ya sebenarnya langsung di prototype, di tes itu ya, dan empathize lagi, gitu. Iya. Jadi banyak sih pasti ide. Ya, ini makanya proyeknya sih tujuannya mulia, baik, tapi waktu empathize-nya juga sempat mengalami sedikit masalah ya, karena kadang-kadang itu disebut food waste, tapi mereka bilang ini bukan food waste gitu loh. Ini apa namanya ya selalu ada sisa, tapi mereka sendiri nggak ngomong food waste. Itu yang menarik, makanya saya bilang kamu terus lakukan empathize-nya dengan lebih detail, lebih dalam, karena pasti kita akan menemukan local wisdom-nya juga dari kelebihan-kelebihan makanan yang ada di Indonesia. Meskipun di Indonesia sendiri kan food waste-nya termasuk gede ya, nomor 3 Oh, gede. sedunia kalau nggak salah sih. Apalagi kalau musim kawinan. Waduh, itu food waste-nya Wah, luar biasa. Jadi, ya, ya. jadi kalau di musim kawinan itu pengantin dapat hadiah bahwa sekian persen dari makanan disumbangkan untuk apa namanya untuk panti asuhan atau apa segala macam, sebenarnya udah berkah tersendiri ya buat mereka, bahwa ih kita kawin aja tuh masih bisa berkah buat orang lain. Nah itu coba ide itu bisa diinikan. Oke, yang lain apakah masih ada pertanyaan? Saya ingatkan lagi, jangan lupa absensi di link yang saya berikan. Kalau materi nanti saya sudah kirimkan ke masing-masing dosen, biar dosen yang akan mengirimkan ke Anda masing-masing, termasuk kelas-kelas saya nanti ya, gitu loh. Silakan kalau ada yang lain, masih ada waktunya. Jika ada, Saya mau ya Bu El, silakan Bu El. bukan bertanya sih ya. Ya, Bu El mau membuka usaha ini ceritanya, dia minta konsultasi ideasinya. Mau buka universitas dia. Tuh, mau buka universitas tuh, Waduh, promotornya udah ini. aduh, Pak Priyo Women tahu klien saya aja ini. nih, saya nggak ada UMN lagi. Oke, silakan Bu Bercanda. El, Bu El. Mungkin menyambung tadi apa yang dikatakan oleh Shirley kali ya. Mas Alan ya, saya manggilnya Mas Alan aja deh, gitu ya. Karena suami saya orang Jawa, saya kebanyakan manggil dia Mas, bukannya Koko jadi keselimpet gitu menurut saya. Mas Alan aja. Udah menjawa saya ini sekarang. Nah, Mas Alan, ini sebenarnya hal yang bukan pertanyaan kali ya, tapi tips and tricks gitu lebih tepatnya gitu ya. Karena dalam banyak kasus kita mendampingi anak-anak sebagai dosen gitu ya, ketika mereka ingin melakukan proses generation idea, one thing for sure dari pengalaman kami gitu ya, mungkin dirasakan juga oleh Bapak Ibu dosen yang lain gitu ya, pada saat mereka kebentur dengan competition gitu ya. Jadi mereka merasa bahwa kan udah ada pesaingnya Bu, bahwa bisnis yang kita mau kasih solusinya itu ternyata udah ada big player yang bermain di situ. And then ketika mereka ngerasa bahwa oh itu sudah rame pasarnya atau sudah ada yang bermain, mereka jadi tidak percaya diri dengan proses yang sudah mereka lakukan gitu ya, tidak percaya diri dengan solusi yang mereka lakukan gitu Mas. Nah terus yang kedua, akhirnya mereka jadi menghambat kreativitas dan inovasinya mereka juga gitu. Karena ini kan udah ada Bu, ini kan udah ada, fitur ini udah ada, solusi ini udah ada gitu ya.
eh, ketakutan itu terus-terusan muncul karena dalam pikiran beberapa anak gitu ya, yang disebut dengan innovation atau ide yang very novel adalah ide yang belum pernah ada, ide yang spektakuler gitu ya, ide yang nggak pernah dibuat sebelumnya, bahkan pertama di Indonesia gitu ya. Jadi ketika mereka melihat bahwa oke, orang yang menyasar customer yang sama sudah ada, solusinya kurang lebih mirip, mereka langsung down gitu. Nah, kira-kira ada tips and tricks nggak sih Mas Alan gitu ya? Maksudnya supaya mentalitas itu tuh bisa dibongkar gitu dalam pikirannya anak-anak gitu, karena itu salah gitu ya. Nah, mohon pengalaman dan sharingnya aja supaya buat teman-teman yang merasa nggak pede gitu ya dengan solusinya mereka, nggak pede dengan step yang sudah mereka lakukan, bahwa ya sebenarnya selalu ada eh, ceruk yang bisa kita lihat gitu, asal kita setia pada prosesnya, pada empathize. Itu aja sih Mas. Karena ujung-ujungnya tuh selalu, Bu, apa lagi ya Bu? Apa lagi ya Bu? Kayaknya ini udah. Saya nggak punya apa lagi yang bisa saya offer Bu. Semuanya udah gitu. Jadi selalu mentoknya di situ Pas. Jadi bener yang dikatakan Pak Wim, the ideation process is the very toughest phase gitu ya. Karena buat yang serius mengerjakan, ini lumayan kena mental juga sih. Gitu sih Mas Alan. Mohon arahan dan pengalamannya supaya ya kita bisa keep fighting gitu dengan apa yang kita punya, solusi yang kita punya, dan kita proud dengan inovasi yang kita create. Siap Bu Elisa. Ngomong-ngomong saya orang Jawa juga Bu Elisa, jadi sudah Nggak apa-apa ya, sweet well ya. siap. Jadi ya itu juga ini ya pertanyaan bagus banget ya Bu Elisa, thank you sebelumnya. Ini agak nyambung juga nih sama pertanyaan sebelumnya tadi ya, yang dari Pak Priyo tadi kalau nggak salah ya, yang soal membatasi ide gitu ya, gimana supaya bisa dieksekusi. Nah itu sebenarnya ada kaitannya juga tuh Bu, sama kadang kita tadi ya kompetisinya bagus gitu ya, terus semua ide kayaknya sudah dipakai. Nah sebenarnya di lapangan ya itu pertama kita mesti tahu dulu ada market-market, tipe-tipe market kan ada banyak ya Bu ya. Ada tipe market, beberapa market tuh yang single winner, ada market yang multiple winner gitu. Jadi yang single winner itu kan contoh nih misalkan kayak apa ya, Gojek online gitu ya. Ya udah paling tinggal Gojek sama Grab aja gitu kan sekarang. Duopoli lah ya kita bilang, walaupun ada Maxim dan apa, market share-nya kan kecil sekali, sedikit sekali gitu. Jadi itu pertama kita mesti tahu tipe market kita kayak gimana. Kalau kita ngomongin market banking, nah banking itu nggak bisa dimonopoli. Kan itu wilayah yang teregulasi gitu ya sama pemerintah. Jadi itu nggak masalah, udah ada banking. Dan banking kita tahu semua produknya kan sama gitu ya. Jadi sebetulnya kita nggak perlu takut kayak, oh produk kita ini solusinya atau fiturnya itu sudah dilakukan sama orang lain gitu. Jadi ketika itu semua sudah dilakukan sama orang lain, ada dua hal yang kita bisa eh, apa ya, kita bisa lakukan gitu ya dengan lebih baik ke customer. Nah, which is yang pertama tadi memahami eh, customer market kita itu customer-nya seperti apa, apakah yang single winner atau yang multiple winner. Terus yang kedua itu adalah cara komunikasi, Ibu. Ini mungkin kebetulan karena saya ini ya, agensi marketing ya. Jadi saya percaya bahwa cara komunikasi yang berbeda akan menghasilkan result yang berbeda. Jadi we are only as good as we can communicate. Jadi percuma kalau kita kan mungkin di fase ini ya kayak empathize atau lihat kompetitor itu kan kita bandingin fitur per fitur. Tapi kita mesti ngerti bahwa di lapangan itu customer nggak akan bandingin fitur per fitur. Yang customer akan bandingin itu mungkin harga, gitu kan. Kedua, mereka bisa pakai apa enggak aplikasinya. Makanya gampang apa enggak, gitu kan. Sama diskonnya gede apa enggak. Nah, sekarang gimana cara kita mengkomunikasikan itu ke customer? Kalau kita bisa mengkomunikasikan itu dengan baik dan customer memang bisa terima, ya mereka akan pakai produk kita dengan lebih baik. Jadi contoh paling gampang ya sebenarnya di misalkan contoh kayak
itu tadi ya, ojek online gitu-gitu, atau food delivery online, yang pasti dipromoin paling gede itu adalah promo, nomor satu. Kedua, baru nih, nanti ada satu ide lagi sebenarnya, kita bisa nyasar niche-nya kemana. Nah, ini sebenarnya di metode Scamper tadi ada tuh di bagian yang put to another use atau put to another user. Nah, jadi misalkan itu nanti akan terbentuk dengan sendirinya. Contoh misalkan kita ngomongin online marketplace, ada Gojek, ada Gojek, ada Tokopedia, habis itu ada Shopee, ada Blibli. Nah, kita kalau mau beli elektronik yang asli dan yang mahal, biasanya sih ke Blibli gitu ya, kalau aku lihat dari teman-teman. Kalau cari elektronik yang biasa-biasa atau barang-barang yang otomotif, mungkin ke Tokopedia. Tapi kalau carinya baju, carinya skincare, make up, biasanya udah pasti ke Shopee. Jadi niche itu nanti akan terbentuk dengan sendirinya tuh, sesuai dari market kita dan style komunikasi kita seperti apa. Shopee kan style komunikasi kita bisa lihat lah dari iklan-iklannya, dari apa, itu kan memang lebih banyak mungkin ke cewek gitu ya dibandingkan sama Tokopedia. Sehingga memang ya produknya, selectionnya itu yang terjadi. Jadi kita nggak perlu takut kayak fiturnya udah ada, to be honest, di semua pemain besar, fitur Tokopedia mana yang Shopee nggak punya? Nggak ada kayaknya. Atau mungkin ada tapi nggak signifikan gitu kan. Jadi nggak perlu takut sih kayak gitu. Yang penting kita paham customer-nya, kita paham landscape dari industrinya seperti apa, nanti akan terbentuk sendiri spesialisasi kita apa. Dan spesialisasi itu bukan terbentuk di awal. Yang mungkin perlu teman-teman ngerti ya di sini semua tuh spesialisasi itu terbentuk ketika kita sudah mulai dan kita sudah jalan. Semakin lama kita jalankan, semakin lama kita konsisten di satu disiplin itu, spesialisasinya akan semakin kuat. Nah, ini sama kayak dari pengalaman kita di Dreambox kan awalnya ya kita agency semua dikerjain Ibu. Tapi makin ke sini makin jelas nih kita tuh kliennya tuh lebih banyak di healthcare, kita lebih banyak di FMCG. Nah, sehingga ketika kita ketemu klien yang healthcare dan FMCG itu kita kita cuma cerita aja mereka udah suka gitu kan. Karena ini ngerti nih gitu, Dreambox ngerti nih. Versus waktu itu kita jual semuanya malah kurang spesifik gitu ya. Tapi itu kan terbentuk dengan berjalannya waktu, Bu. Kurang lebih gitu. Thank you Bu Elisa. Semoga menjawab. Nah, teman-teman, jadi jangan takut gitu ya. Kalau takut-takut mah nggak pernah tereksekusi gitu ya. Masalah gitu ya. Untuk Ya. idenya nggak bakal jalan gitu bisnisnya. Cuma ada tahap ide, tapi kebentur-bentur, ini udah ada, itu udah ada. Ya, akhirnya ya kalah dari competition gitu ya. Jadi maju terus buat teman-teman semuanya. Betul. Thank you Mas Alan. Kita harus lebih takut kalau kita nggak maju, Bu, daripada kita ini ya takut sama nggak bisa berkompetisi. Iya, iya. Siap, Mas. Jadi exposure-nya udah kelihatan FMCG sama healthcare ya. Dan itu terbentuk setelah berapa tahun beroperasi? 11-12 tahun ya. 12 tahun. Jadi Saya dulu mulai waktu ini masih kuliah juga, Pak. Oh gitu. Iya. Jadi Kalau waktu masih kuliah masih pengennya kemana-mana ya pasti kan. Tapi ternyata terbentuk itu ya. Jadi Bu El kita nggak bisa konsultasi soal university ke Dreambox nih. Beda nih, Oh, mainannya beda. beda nih. Aduh, buat rumah sakit dulu baru bisa nih. Oke. Pertanyaan dari saya satu ini Alan ini ya. Kalau Alan mau rekrut orang yang kira-kira kreatif, yang kira-kira nanti waktu menjalankan desain thinkingnya bagus gitu ya. Ada karakternya nggak bahwa orang seperti ini biasanya gini nih Pak orangnya gitu loh. Nah, itu ada gitunya nggak? Ya ala ini ya, ala praktikal aja. Kalau Alan dihadapin 2-3 orang yang apply untuk kreatif gitu ya, atau yang kira-kira nanti banyak menggunakan konsep design thinking dalam keseharian gitu loh. Biasanya Alan ngelihatnya dari mana nih gitu loh. Dari 3 orang yang akan diambil itu kira-kira 2 atau 3 orang itu kira-kira karakter yang kuat dari orang seperti ini kayak apa gitu. Oke. Ada 3 Pak karakternya Pak. Oh oke 3. Ya 3. Yang pertama nih ya, yang paling fundamental itu adalah orangnya harus positif. Positif. Kita bilangnya positive vibes gitu orangnya. Jadi kayak Oh. ketemu orangnya gitu kayak happy ya gitu nggak. Jadi kita ketemu dia tuh nggak bikin pusing gitu. Kita Oke. nggak bingung pengen ngomong apa. Nah itu jadi kayak apa ya? Itu karakter nomor 1 gitu. Karena sepintar apapun, sedesain thinking apapun, kalau orang yang negatif kan kita nggak enak ya kerja sama dia Pak. Ya oke. Kerja Positif. sama dia nggak akan jadi apa-apa sih. Itu yang pertama positif. Orangnya harus positif. Nah terus habis itu yang kedua
orangnya itu harus dia itu mempertanyakan, harus curious gitu Pak, harus mempertanyakan semuanya gitu. Jadi Oh, kayak pengen tahu orangnya, kayak oh ini kepo, kenapa? kepo gitu ya. Kepo, ya betul. Jadi Hmm. kalau kita interview terus orangnya itu nggak nanya apa-apa, malah kita bingung gitu kan, ini orang serius apa enggak gitu kan, kayak dia tuh kok dia nggak empathize gitu kan Pak, bener ya? Ya betul, Kan betul, dari betul, betul, dari betul. bertanya gitu kan. Ya, Oh ya, makin ya. dia banyak bertanya makin seneng kita. Tuh kalau Ya, nggak ya. empathize wah berarti design thinkingnya Jelek. gitu kan, Ya, berarti ya, nggak ya. pakai design thinking gitu, mungkin Hmm. pakai ya menurut asumsi aja semuanya kan nggak boleh Pak. Ya. Hmm. Nah yang ketiga orang ini harus pantang menyerah. Yang ketiga, nah pantang menyerah ini maksudnya ya ketika apa ya kita ngelihat etos kerjanya dia ya itu harus sama kayak etos kerjanya kita. Kebetulan di kita tuh harus apa ya? Kalau kita kan agensi Pak, jadi kayak kadang ditelepon jam 10 malam, di brief dikasih kerjaannya jam 8 malam, harus selesai jam 11 malam, itu harus siap gitu kita. Ya kan di depan klien itu ya. Iya, Nah, iya, iya. jadi itu kita juga tes gitu kan. Coba deh nanti tiba-tiba misalkan dari HRD kita tiba-tiba ngasih kerjaan tambahan malam-malam gitu kan. Satu Hmm. kita lihat dia balas apa enggak, Hmm. ya kan. Kedua, Paling nggak respon dulu ya, respon apa nah enggak paling gitu nggak ya. respon, bener. Kalau dia nggak bisa, ya kita cari tahu kan cara dia ngasih reasoningnya seperti apa gitu ya. Bagus apa enggak, Hmm. positif apa enggak. Dan kalau misalkan dia tidak bisa ngasih malam itu juga, dia masih mau berusaha nggak ngasih besok pagi atau dia udah mundur. Kalau dia mundur kan kita Hmm. berarti oh ya berarti kamu nggak apa ya beda gitu atas kerjanya Hmm. sama kita. Gampang Nah menyerah. ya, nah itu yang tadi ya makanya kayak tadi dari Bu Elisa, dari Pak Wim itu juga berkali-kali kayak harus nggak boleh bosen gitu ya, harus bisa ini empathize lagi, kerjain lagi ini terus gitu kan. Yang penting kan konsisten gitu kan. Kalau kita mau bangun apa ya, apapun lah gitu, yang penting kan konsisten Ya, ya. Oke, gitu oke. Pak. Jadi 3 poin penting tadi ya. Yang pertama positif vibes, Positif. kemudian apa yang kedua lupa saya. Yang pertama positif Kedua vibe, yang tadi kedua harus Curious, curious Pak, curious, curious. curious, curious, kepo, kepo. curious. Kepo ini sering Kepo. saya pakai kalau ke Kepo teman-teman Pak. yang empathize itu. Kamu harus kepo, masa gini aja, masa dijawab pertanyaan cuma bikin ya dan tidak aja. Begitu jawab terus udah gitu loh. Atau kalau bikin kuesioner untuk apa? Kalau ada kuesioner ditanya ke pas empathize, begitu kuesionernya habis, rasanya lega banget gitu loh. Aduh, akhirnya selesai juga. Itu gagal saya bilang gitu. Kenapa? Karena kamu nggak kepo, hanya sekedar bertanya misalnya gitu. Kepo. Hati-hati ya teman-teman nanti kalau ditanya apa di interview tiba-tiba ada pertanyaan nggak gitu terus kamu nggak nanya. Wah, itu berarti kamu nggak kepo gitu ya. Yang ketiga tadi pantang menyerah. Nah, itu luar biasa ya. Ini tantangan buat teman-teman yang punya konsep work life balance. Nah, itu Pak. Betul. Itu Work life itu balance. Nah, itu kadang-kadang kan cepat menyerahnya di situ gitu. Apalagi ya udah sampai rumah ya gimana sebagainya gitu ya. Oke, pasti ada satu pertanyaan lagi nih, mudah pertanyaan terakhir ini ya, kalian ya. Benaya mau tanya langsung atau dibacakan? Boleh dipasih nanya Ya, langsung. langsung silakan Benaya. Halo kawan, makasih untuk informasi dan semua materi yang dikasih. Itu bermanfaat banget. Aku Benny dari kelas K mau nanya nih, gimana sih caranya masukin produk yang mungkin orang-orang tuh nggak familiar, tapi buat mereka tuh mau menggunakan produk tersebut. Atau gimana sih cara terbaik agar produk yang kita buat itu bikin orang merasa memerlukannya, walau mungkin mereka nggak perlu produk tersebut. Ada nggak kok caranya? Makasih. Oke, silakan Caranya Alan. simple sebenarnya ya harus produk kita harus problem solving sih buat mereka Ben. Jadi kalau ketika produk kita problem solving ya itu mereka akan cerita pasti ke teman-temannya gitu kan. Kita banyak nih kayak apa ya produk-produk yang sebenarnya mungkin baru belum pernah ada di pasar tapi benar-benar problem solving gitu buat pasar. Nah itu orang akan cari sih Ben. Jadi nggak perlu takut tadi ya kayak wah nanti marketingnya gimana, edukasinya gimana. Kita pastiin produk kita kepake sama konsumen. Itu sebenarnya habis itu marketing itu akan jauh 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 lebih mudah. Bahkan mungkin nggak perlu ada marketingnya pun eh, bisa jalan gitu loh. Nah itu contoh misalkan kalau di Dreambox itu ya Pak ya, itu sedikit sharing. Kita tuh kan B2B ya. Di B2B ini kan cari customer yang butuh. Jadi kalau di Dreambox ini kan ya kita sepanjang berjalannya waktu ya. Dulu kan let's say misalkan kita bikin logo atau kita mengelola sosial media,
Nah, itu kan budgetnya dulu pertama kali kita bikin itu kan logo mungkin kayak 700.000 gitu. Bikin logo 1 juta gitu waktu kita masih kuliah gitu ya kayak teman-teman semua di sini. Nah, tapi sambil berjalannya waktu, kita bisa satu project branding itu walaupun nggak cuma bikin logo ya, tapi satu project branding itu bisa sampai 1 miliar bahkan 2 miliar. Project-project kita yang apa ya bikin campaign itu sama artis-artis itu bisa gede-gede 4 miliar dan sebagainya. Nah, ketika market kita itu kan makin naik, itu customer kita kan nggak banyak ya. Customer kita kan makin sedikit yang bisa bayar, yang punya kemampuan untuk spending segitu. Nah, tapi karena kita bisa mendeliver jasa yang bagus, kita bisa mendeliver services yang bagus, nah itu nanti mereka akan rekomend dan mereka akan pakai kita terus. Nah, kadang-kadang kita udah dekat sama satu direksinya atau sama satu manajernya, dia cerita ke temennya. Atau di perusahaan dia produknya ada 3, dikasih semuanya ke kita proyeknya. Atau dia bahkan keluar dari perusahaan itu, dikasih ke kita proyeknya juga. Jadi nggak perlu takut sebenarnya. Apa ya, kalau kita nggak bisa marketing. Yang penting kalau produk kita bagus, problem solving, itu nanti pasti akan lebih gampang lah untuk dijualnya. Gitu, Ben. Jadi Oke. pastiin produk jalan, produknya bagus dulu. Habis itu baru mikir nanti dah marketing, edukasi nanti belakangan. Yang penting jalan dulu. Makasih kok. Oke, gitu ya Ben. Yang penting jalan dulu. Di empathize juga yang penting jalan dulu. Berani kepo. Waktu ideation juga kita yakini dulu bahwa itu bisa, kita tes dan sebagainya. Jadi itu paling penting. Kalau kita terlalu optimis malah nggak jadi. Maksudnya terlalu optimis selalu kita malas mau ketemu orang lain. Jadi kita terus harus curious, harus kepo. Ini udah bener belum sih? Ini belum, udah bener belum sih gitu. Makanya kita sering ngasih komunikasi dengan customer kita. Nah, saya kira itu Satu lagi saja. boleh nggak? Satu lagi Satu boleh. lagi boleh nggak? Boleh nggak ya? Mas Alan, Boleh, nggak Bu apa-apa ya. El, boleh, Mumpung boleh. nih, mumpung. Kompenset tadi waktu yang lama persiapan aja boleh. Bukan alasan sih. Silakan Bu Ini El. nyambung lagi nih, Mas. Salah satu mungkin pengalaman yang kami dapatkan dari sisi dosen ketika mengampu mata kuliah ini adalah ini saya tarik lagi kembali ke fase yang paling awal yaitu empathize gitu ya, Mas Alan ya. Jadi kalau di fase empathize kan memang the best way to knowing your customer gitu ya, problem pain gitu ya, adalah dengan melakukan wawancara yang sifatnya kualitatif gitu ya. Nah, kalau di banyak kejadian gitu ya, bukan hanya di tahun ini tapi tahun-tahun sebelumnya. Nah, proses kualitatif ini memang jadi something yang very struggling gitu ya, karena teman-teman mahasiswa ini terbiasa dengan kecepatan dan kemudahan survei yang sebenarnya itu mematok kita pada batasan-batasan tertentu yang menghambat creativity gitu ya, dan menghambat kita untuk bisa mengenal lebih dalam apa sih sebenarnya yang jadi masalah lu gitu ya dari sisi customer itu sendiri. Nah, mereka tuh find a very hard time enjoying the moment untuk melakukan wawancara dan observasi dan gali kebutuhan dari si customer nih, Mas. Boleh kasih tips and tricks-nya nggak sih, Mas Alan? Saya bilang sama anak-anak yang namanya proses wawancara dan kalian ketemu sama customer itu never ending story. Itu nggak kayak satu kali kalian bikin kuesioner terus selesai dapetin hasilnya, that's it. Your research is done gitu. Nggak kayak gitu sebenarnya. Tapi yang namanya customer evolving, needs-nya evolve gitu ya. Ya kita akan terus-terusan melakukan empathize itu dari waktu ke waktu supaya bisnis kita juga sustain dan have a long run gitu kan, secara hidup gitu ya. Nah, boleh dikasih tips and tricks-nya nggak sih, Mas, biar mereka itu lebih apa ya, passionate gitu ya, lebih berempati gitu ya, lebih apa ya, lebih semangat gitu ya pada saat melakukan dan menggali kebutuhan si customer. Karena saya bilang, apapun peminatannya, sebenarnya konsep ini dipakai gitu ya untuk semua orang secara profesional. Karena by the end of the day yang hidup dan bertahan adalah inovasi itu sendiri gitu ya. Tapi mereka tetap terconstrain gitu pada ya tadi ya survei dan ketika disuruh bertanya pun paling 5 sampai 10 menit selesai. Sehingga pantas gitu ya, ideation-nya nggak jalan. Kemudian how might we question-nya juga nggak dapet gitu ya. Boleh kasih tip and tricks-nya nggak sih Mas Alan supaya itu jadi something yang very joyful moment gitu ya. Buat jadi kayak apa ya, aha moment gitu ya, eureka moment gitu buat teman-teman yang ada di sini semuanya. Thank you Mas Alan. Ya, silakan.
Thank you Bu Elisa. Ini apalannya kalau di mahasiswa namanya Google Form gitu. Google Form DI, Google Form DI. Selalu nanyanya, boleh pakai Google Form nggak Pak? Gitu. Itu selalu muncul. Silakan Alan. Iya, ini ada komen yang menarik Pak Wim. Dari Randy nih. Ini langsung kelihatan nih Bu, salah satu alasannya ini ya. Setiap kelompok saya wawancara UMKM sampai berkali-kali, setiap wawancara kita makan di sana sampai uangnya habis Bu. Kendalanya berarti ada kendala ini Bu, kendala funding nih mungkin Bu. Ya. Terlepas dari kendala-kendala itu ya, ini thank you ini Randy ya. Itu kenyataan itu. Ya, Memang waktu mahasiswa tuh itulah itu salah satu kendala utama itu. Nah, tapi terlepas dari itu, kan kendala di survei banyak ya. Terlepas dari motivasi, dari apa ya tadi kendala mungkin dari funding, secara finansial dan sebagainya. Tapi mungkin menurut aku ini balik lagi ke empathy, bukan empathy dari proses, tapi empathy cara kita memandang dan apa ya supaya kita ngerti gitu loh, benar-benar bisa kenapa ya problem ini harus di-solve. Nah, caranya sebenarnya simple ya. Aku sih biasanya karena kan aku sempat beberapa kali juga mentoring di Skystar ya, Ibu ya. Jadi kan kita ya banyak anak-anak yang mau bikin startup dan sebagainya. Jadi sebisa mungkin project kita itu berkaitan dengan hal-hal yang dekat dengan kita sehari-hari atau dengan hal yang memang kita sukai gitu, yang kita benar-benar into. Nah, ketika tadi itu apa ya, project kita benar-benar dekat dengan hal yang kita sukai dan kita yang benar-benar kita into, atau tadi kalau boleh mengutip tadi Pak Wim sempat bilang mungkin ada hal-hal yang sifatnya traumatik gitu ya ke kita ataupun ke keluarga kita, itu nanti semangat dan cara melihatnya itu akan beda. Ini bukan sekedar project buat cari uang atau cari nilai, tapi ini project yang memang saya harus lakukan untuk for the sake of better world gitu ya mungkin ya, atau memang benar-benar kita mau service gitu loh, kita mau serve market kita. Nah, ketika tadi kita dapat itu ya, kayak apa ya, sense of why-nya, why we do this, itu semua problem tadi itu akan lebih mudah sih Bu, untuk di ini ya, untuk dijalani lah ketika jalan itu, untuk mendapatkan konsistensi. Jadi kuncinya satu di why, kenapa kita lakukan ini, dan why itu akan lebih gampang dijawab dan akan lebih kuat ketika kita mengerjakan dengan hal-hal yang dekat sama kita atau hal-hal yang kita sukai. Gitu kira-kira. Siap, Mas Alan. Jadi jangan melakukan cuma karena pengen dapat nilai dan lulus gitu ya, teman-teman. Gitu ya. Itu salah besar gitu ya. Jadi lakukan karena memang kita mau ya berkontribusi lebih baik gitu ya pada orang lain. Kita pengen hidup kita punya impact gitu ya. Nah, ketika teman-teman punya purpose itu, nah, kok saya harus wawancara lagi Bu? Gitu, itu selalu muncul karena emang kalian nggak nangkep gitu apa esensinya dari tahapan empathize gitu, karena masih banyak yang bisa dipertanyakan gitu ya, bahkan ketika kita cuma sekilas mata membaca gitu teman-teman. Jadi ya it's a never ending story gitu ya, kalau misalnya bisnisnya nggak mau berakhir, kalau kata Mas Alan tadi, ya harus dikerjain, kalau nggak gajian gitu. Harus nemu gitu. Pain and kita harus tahu kasih solusi seperti apa supaya bisnis kita tetap hidup, kita bisa tetap punya dan bisa kasih nafkah buat orang lain, gitu ya masalahnya. Jadi jangan cepat menyerah, dan kalau Ibu atau dosen-dosen yang lain atau Mas Alan mungkin nanti kalau mentoring gitu ya, bilang, "Kayaknya kurang kuat deh, kayaknya masih banyak yang bisa kita questioning deh dari apa yang kamu udah lakuin." Jangan patah semangat. Buat Randy berarti kemarin kurang dalam gitu ya cara bertanya. Harusnya Tapi kan Randy, enak harusnya ya. Randy itu waktu mau makan udah kata, saya makan ini Udah supaya nggak mikir rugi gitu ya. Saya harus gimana duduk caranya lama-lama, kalau perlu gitu. sampai ke dapur dan sebagainya. Pokoknya seharian itu makannya sekali tapi ngobrolnya banyak gitu loh supaya nggak rugi. Heeh, heeh. Siap. Terima kasih Mas Alan, terima kasih Pak Wim buat sesi hari ini. Ya, oke. Terima kasih banyak teman-teman mahasiswa yang mudah-mudahan ini pembelajaran Anda semuanya. Terima kasih sekali lagi buat para dosen dan terutama hari ini presentasinya luar biasa. Terima kasih Alan untuk memberikan insight ke kita dan mudah-mudahan nanti yang terinspirasi nggak cuma mahasiswa tapi para dosennya juga. Karena tiba-tiba saya kepikiran sesuatu habis ini saya nanti kontak Bu El ya.
Jadi sekian saja hari ini guest lecture kita EM 105 Technopreneurship week 9 atau pengganti week 9, dan sampai jumpa di week berikutnya lagi meneruskan ideation. Kalau perlu ya ada empathize ulang supaya apa? Supaya Anda mendapatkan sense yang lebih baik karena Anda sudah mendapatkan gambaran hari ini. Ya. Oke, sampai jumpa. Terima kasih Alan hari ini. Sampai jumpa lagi di minggu depan di sesudah Besok sudah libur di lagi. liburan soalnya. Aduh lupa kalau liburan. Pawim nih passionate banget nih. Iya, Jadi ya, tiap hari tanggal tanpa 22. bekerja nih. Langsung Pawim kebayang ini siapa yang mau mesti dikerjakan gitu. di record gak Pak? Apa? Di record. Foto Oh, foto saya bareng-bareng udah nggak? melakukan foto. Diam-diam saya Ih, foto luar ini. biasa, Jadi tidak usah di mantap. ini. Soalnya kalau terakhir mau difoto ini kayak gini tinggal 14 halaman. Padahal tadi ada 17 halaman. Udah diam-diam saya udah foto. Tuh anak-anak yang cari absen doang gitu. Oke, selamat siang. Sampai jumpa lagi. Terima kasih semuanya. Terima kasih banyak Terima Mas kasih. Alan. Selamat Terima siang. kasih Pak Terima kasih Wim. Alan. Terima Terima kasih teman-teman kasih. semuanya. Terima kasih banyak. Dadah. God Mari. bless you. Masih Pak, masih Bu. Terima kasih sama-sama. Terima kasih Pak. Terima kasih banyak Mari, Bapak. sama-sama. Terima kasih. Mohon maaf, mau tanya. Ini kan kuliah Ya. tamu kita ini menggantikan pertemuan ke-9 ya, Ya, yang di betul. tanggal belasan itu. Berarti nanti kita masuk Harusnya lagi, tanggal antara minggu antara 15, 16, 17, 18 itu kan? betul, belasan. Berarti masuk kembali itu di 20-an ya? Ya, betul. Tapi Oh ya, konsultasi ke dosennya ya. Dosennya siapa Anda? Bu Elisa. Nah ya, kalau Bu El kayaknya libur ya. Kalau saya juga libur. Jadi sesudah tanggal 15, 16, 17, 18 itu nggak ada kuliah karena sudah digantikan hari ini. Oh ya, baik Bu, baik Pak, terima kasih. Oke, mari, makasih. Jangan lupa absen ya. Permisi Pak. Ya. Ini sudah boleh out? Udah selesai kok. Oh, oke Pak, baik. Ya. Terima kasih Pak ya. Mari.